Kepada netizen asik Indonesia, selamat datang kembali pada acara Siberkreasi Local Fair 2021. Netizen asik Indonesia diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizers. Jaga jarak minimal 1 meter dan selalu mengikuti arahan panitia acara. Siberkreasi Local Fair 2021 Workshop Personal Branding akan segera dimulai. Kita sambut pembicara pada hari ini. Please welcome Nadia Mulia. Terima kasih. Sudah semangat ya, udah makan siang semuanya? Sudah. Thank you so much masih bergabung bersama di sini dan juga kepada teman-teman yang di Zoom. Semoga semuanya juga masih semangat, semoga juga semakin bertambah. Dan tadi saya dapat info ternyata teman-teman di Zoom pertanyaannya banyak sekali, hebat luar biasa. Nanti saya akan pastikan bahwa saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Baik yang berada di sini di Bali maupun yang menyaksikan secara Zoom, secara digital. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan, komentar di kolom chat. Nanti pasti akan saya jawab. Teman-teman panitia tolong diingatkan ya, ada pertanyaan dari Zoom. Oke, selanjutnya. Sekali lagi kita pemanasan dulu, mungkin tadi makan siangnya agak kebanyakan. Kita pemanasan ala yel-yel kita. Saya netizen asik Indonesia. Netizennya pakai Z. Beda soalnya, netizen dengan netizen. Kalau netizen, Z-nya jadi J, jadi julid. Jangan, kita menjadi netizen, pengguna internet yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya. Jangan jadi netizen ya. Karena saya kalau di infotainment itu apa-apa salahnya netizen. Netizen mempertanyakan ini. Bukan, kita bukan netizen. Jadi sekarang saya minta teman-teman semuanya berdiri. Yang tengah menyaksikan dari Zoom juga, jangan lupa kita punya yel-yel khusus untuk Siberkreasi Local Fair. Seperti ini ya, saya ingatkan ya, saya netizen asyik Indonesia. Indonesianya mesti yang semangat, yang tinggi ya, oke? Ready? 1, 2, 3. Saya netizen asyik Indonesia. Cakep. Dapat ya kamera ya? Dapat. Selamat, akan dilipat gandakan, akan terlihat Anda semua di sini betapa bersemangat mengatakan asyik. Right, kita kembali lagi di Siberkreasi Local Fair 2021. Saya Nadia Mulia dari Compassion, datang all the way dari Jakarta. First time melakukan workshop secara offline dan terima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini dan juga teman-teman di Zoom. Semoga kita semakin semangat lagi, semakin bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya secara offline. Karena bagaimanapun juga tatap muka itu energinya beda dengan melakukan secara virtual. Jadi ini adalah yang sangat saya nantikan walaupun kita semua juga secara protokol kesehatan kita laksanakan. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, barusan juga antigen lagi. Alhamdulillah hasilnya adalah negatif, semua kita sehat terus ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai personal branding. Tadi sudah, mungkin bagi yang baru bergabung di Zoom, perkenalkan diri saya adalah Nadia Mulia, penulis buku, presenter dan juga fasilitator untuk Compassion. Dan aturan untuk kelas kita di sesi kita kali ini tetap sama, saya minta agar teman-teman semua aktif berpartisipasi. Nah kenapa dilarang merekam? Kalau mau screen capture, mau foto adegan-adegan tertentu atau slide tertentu silahkan. Karena saya ingin teman-teman di sini benar-benar bisa menulis, kemudian juga bisa meramu dengan bahasanya sendiri. Because that's when learning happens. Learning itu tidak hanya saja membaca kemudian menghafal. Learning itu adalah saat kita melihat sesuatu, kemudian kita mentranslate dengan pemahaman kita, itu akan jauh lebih nempel atau jauh lebih nyantol dan jauh lebih bisa dilaksanakan, diaplikasikan, manakala kita menggunakan bahasa kita sendiri. Itu memang sudah sangat terbukti. Jadi silakan teman-teman berpartisipasi secara aktif karena kali ini kita akan membahas mengenai personal branding. Kalau di sesi sebelumnya kita membahas mengenai public speaking, kemampuan kita berkomunikasi di hadapan lebih dari 1 orang. Karena biasanya begitu kita menyadari kita berbicara di hadapan orang banyak, mau 2, 20, 2 juta, otomatis tubuh kita sebagai manusia, kita melakukan yang namanya fight or flight mode. Ini memang udah built in ke DNA kita dari zaman dahulu kala. Karena manusia itu sedikit cerita saja, dulu kita hidup dalam penuh ketidakpastian. Kalau kita bertemu dengan orang, tahu nggak kenapa kalau kita ketemu sama orang kita mengatakan, hai, itu ternyata ada sejarahnya teman-teman.
Karena di zaman dahulu kala, orang itu akan melihat apakah lawannya membawa senjata dari tangan. Jadi saat manusia melambaikan tangannya seperti ini, menunjukkan telapak tangannya, itu artinya adalah, oh saya tidak bawa apa-apa yang mengancam Anda. Saya adalah kawan. Sedikit saja karena ternyata psikologi manusia itu, it began a long way back. That is why mengenai masalah grogi, fight or flight, dan komunikasi bahkan, itu harus kita pelajari dari zaman dulu karena itu adalah built-in kepada diri kita. Oke, sekarang kita akan mempelajari yang namanya personal branding. Kalau sebelumnya kita belajar cara kita berbicara di hadapan orang banyak, cara menguasai teknik komunikasi verbal, pemilihan kata-kata yang bisa mewakili atau menunjukkan citra diri kita sebagai orang yang optimis, sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang bisa dipercaya. Kemudian kita juga mempelajari komunikasi nonverbal, bagaimana cara kita menggunakan bahasa tubuh kita, ekspresi, nada suara kita, dan sebagainya untuk bisa menunjukkan komunikator yang benar-benar memahami audiensnya. Kali ini lebih dalam lagi, kita akan mempelajari yang namanya personal branding. Teman-teman semuanya sudah punya alat tulis dan pulpen juga. Kepada yang tengah menyaksikan dari Zoom, please siapkan kertas dan alat tulis karena kali ini benar-benar workshop nih. Personal brand setiap orang itu pasti beda. Kenapa? Karena kita adalah personal, diri kita sendiri, tapi kita kan pengen beda dengan orang lain. Itulah asal muasal dari kata personal branding. Bagaimana cara kita bisa menjadi diri kita sendiri, jadi diri kita yang terbaik, namun kita bisa dibedakan dengan orang-orang yang lain. As simple as, komunikator itu banyak sekali. Guru public speaking itu sangat banyak. Namun apa yang membedakan saya misalnya dengan Indra Herlambang? Apa yang membedakan saya dengan Ananda Omes? Karena kita memiliki personal brand yang berbeda-beda. Dan personal brand ini sangat dibutuhkan dalam keseharian dan juga yang lebih penting lagi bagi kita semua dalam karir kita. Karena tentunya ini akan melekat ke dalam diri kita dan kita akan bisa mendapatkan pekerjaan, kesempatan, dan juga future atau masa depan yang lebih baik kalau kita memiliki personal brand yang mantap. Kalau personal brand kita udah kuat, kita juga akan terasosiasikan dengan orang-orang yang sama nih, ibaratnya vibe-nya. Tadi kan saya sempat mengatakan law of attraction. Kalau personal brand kita udah kuat, kita juga akan attract atau menarik hal-hal, orang-orang, kesempatan-kesempatan yang memang sama vibrasinya, visi misinya dengan kita. So, basically that's it. Personal branding adalah identitas dari diri kita sendiri yang membuat kita unik atau berbeda dengan orang lain. Karena kita masih di awal, mungkin semuanya kekenyangan, saya minta berdiri sekali lagi. Tadi kan udah tuh ya, saya netizen asyik Indonesia. Ayo kita berdiri dulu biar semangat, Masih ingat gak teori komunikasi dari Compassion tadi? Coba saya mau lihat dulu nih, gak usah lihat gurunya dulu. Gimana teorinya? Hurufnya ada di sini, gerakannya. Hurufnya gimana? Yes. Y gimana? M gimana? C gimana? A gimana? Oke, sekarang bersama-sama. 3, 2, 1. Y, M, C, E. Satu kali lagi. Y, M, C, E. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Semoga yang di Zoom juga tengah menyaksikan. Kenapa saya harus melakukan ini? Karena yang namanya pembelajaran itu, kita kan manusia kita punya banyak sekali indera. Indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa. Kita memiliki kemampuan untuk bergerak. Kalau kita ingin mempelajari satu hal, terutama bagi teman-teman yang sedang kuliah nih. Kalau kita cuma lihat, baca, nulis, itu kurang nempel. Itulah kenapa pembelajaran yang sesungguhnya itu harus bisa menggabungkan semua indera kita. Kita menulis, tapi dengan pulpen atau stabilo yang warnanya berbeda. Karena otak kita akan bisa lebih nangkap. Kita gabungkan lagi unsur penciuman, unsur pendengaran, unsur gerakan. Maka semoga dengan demikian semua yang kita pelajari itu bisa lebih nempel. YMCA, Yourself, Message, Channel, and Audience. Ini adalah dasar dari komunikasi. Ingat ya bagan yang tadi ya. Di mana kita sebagai komunikator ingin menyampaikan sebuah pesan, pesan itu melalui channel atau media tertentu yang akan diterima oleh audience. Dan untuk mengetahui apakah pesan tersebut sampai dengan lengkap, kita akan mendapatkan feedback, kita akan terus melakukan evaluasi. Nah, personal branding itu balik ke yourself.
Ini adalah dasarnya. Bagaimana cara kita bisa menjadi pribadi yang berbeda dari orang lain. Dan yang sangat menarik adalah ilmu ini bisa digunakan untuk teman-teman yang memiliki usaha. Di sini ada yang memiliki bisnis atau berencana ingin membangun sebuah bisnis. Gak usah malu-malu, angkat tangan. Misalnya bisnis kuliner, atau misalnya ingin menulis buku, atau misalnya jualan baju dan sebagainya. Mungkin ada? Good, tenang, saya gak akan tanya. Karena personal brand ini adalah materi yang saya dapatkan dari saya membaca banyak sekali buku. Dan ini adalah ilmu yang diterapkan untuk bisnis juga. Jadi kalau teman-teman memiliki bisnis apapun itu silahkan, kita akan melakukan banyak sekali menulis ya di sini ya. Untuk menerapkan personal branding ini untuk brand Anda ataupun brand usaha yang Anda lakukan. So kita akan fokus kepada yourself atau your brand. Kalau teman-teman membutuhkan referensi buku, ada buku yang ditulis oleh Peter Montoya, namanya adalah The Brand Called You. Ini bisa didapatkan PDF juga. Ini sangat menarik karena dia mengatakan bahwa personal brand yang efektif itu adalah sebuah identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, dan perasaan terhadap identitas tersebut. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau kita mendengarkan suatu brand, suatu nama, pasti di benak kita akan muncul beberapa hal. Kadang-kadang bahkan yang muncul itu bukan cuma saja bayangan, tapi yang muncul itu bahkan bisa masuk ke indera kita yang lain. Pernah nggak teman-teman memiliki suatu kenangan, mungkin masa kecil akan suatu tempat misalnya, dan kalau mengingat atau mendengar nama tempat tersebut, yang muncul bukan cuma bayangan, kadang-kadang kita bisa mencium. Pernah nggak seperti itu? Misalnya masa kecilnya itu suka main di kali di kampung halamannya. Begitu disebut nama tersebut, di otak kita, karena otak kita ini adalah mesin yang luar biasa, dia akan recall beberapa hal. Kita bahkan bisa ingat suara gemericik airnya, kita bahkan bisa seakan-akan mencium wangi daripada daun-daunan dan juga rumput yang basah misalnya. Itu adalah personal brand. Jadi semua orang masing-masing memiliki persepsi tertentu. Kita mendengar satu hal, dalam diri kita tuh muncul tuh emosi-emosi tertentu, perasaan tertentu. Dan kalau untuk personal brand yang kuat itu adalah persepsi, emosi, dan perasaan yang hampir sama dari audiens yang sangat banyak. Ini kita coba menggunakan contoh ya. Sebelum saya memperkenalkan orang ini, saya mau bertanya kepada teman-teman. Personal brand itu menurut teman-teman apakah itu hanya untuk produk saja atau bisa untuk hal lain? Tadi saya memberikan contoh untuk tempat bisa nih. Kalau kita mendengar nama Prancis, apa yang muncul di benak kita? Paris. Apa kira-kira? Menara Eiffel, fashion. Kenapa? Croissant. Kalau dengar nama Paris? Parfum. Oke. Artinya tempat saja juga bisa menimbulkan sebuah kesan di otak kita. Setuju ya? Kalau untuk orang kira-kira bisa nggak? Bisa, oke coba. Kalau dengar nama Syahrini, apa yang langsung muncul di benak kita? Lebay. Syahrini yang muncul apa? Selebriti. Penyanyi. Gak apa-apa orangnya gak ada di sini kok. Gak akan dilaporin. Apa kalau dengar nama Syahrini? Cantik, maju mundur cantik. Ada lagi mungkin? Jambul Khatulistiwa, udah nih sekali udah keluar langsung muncul lagi nih. Jambul Khatulistiwa, bulu mata anti badai dan seterusnya. Personal branding yang sangat efektif itu bukan hanya saja menimbulkan persepsi di kepala kita, tapi bahkan orang itu bisa secara sengaja memberikan jargon. Memberikan suatu kata-kata yang akhirnya nempel di kepala kita. Contoh nih, si berkreasi, lagunya itu nempel banget. Artinya personal brandnya udah dapet. Dan ini bukan cuma iseng-iseng aja, kita cari lagu yang enak yuk, jingle yang seru, enggak. Orang-orang yang memahami personal branding melakukan ini semua secara sangat sadar karena ingin agar audiensnya itu bisa nempel suatu citra yang akan begitu muncul langsung kebangun nih emosi, persepsi dan perasaannya. Jadi intinya adalah memang yang namanya sebuah brand itu akan menimbulkan hal-hal tertentu dalam diri kita. Satu lagi saya mau coba, kalau untuk
Ini nggak apa-apa ya nyebut brand ya. McDonald's, lagi rame banget sekarang. Apa yang muncul di benak kita? BTS. BTS, ada lagi yang punya persepsi yang lain? Kalau dengar nama McD? Big Mac, apa lagi? Kalau dengerin nama McD ya, McDonald's, kalau sekarang kan emang lagi rame banget BTS. Cuman kalau saya pribadi, kalau dengar nama McD, yang muncul di benak saya itu adalah apa? Lambangnya. Nah ini menarik ya, jadi tadi kita udah muncul jargon. Selain jargon kita juga bisa muncul sensasi. Bisa juga muncul logo, lambang. Nah ini semua akan hadir secara terstrategi, kita pun bisa melakukan. Ketika menyebut nama misalnya nama Cindy, yang keluar tuh nanti bukan hanya saja jargon dari Cindy, bukan hanya karakternya seperti apa, tapi mungkin kalau Cindy secara sangat sengaja mengeluarkan satu desain misalnya, itu akan muncul. Intinya personal branding itu bisa banget kita strategikan agar kita bisa dikenal dan berbeda dari orang lain. Ada yang tahu orang ini siapa? Ada yang tahu orang ini siapa? Ini adalah orang terkaya di dunia. Namanya adalah Jeff Bezos. Dia orang terkaya di dunia. Ada yang pernah dengar Amazon? Nah dia nih, dia founder and CEO of Amazon. Orang terkaya nomor 1 di dunia, melebihi Elon Musk, melebihi Bill Gates. Saking kayanya dia itu bulan Juli ini dia mundur dari Amazon sebagai CEO dan dia mau terbang ke antariksa. Coba baca beritanya, dia menarik sekali. Jadi saking ini orang jago banget personal brandingnya, dia kan yang mendirikan Amazon. Amazon itu terjadi sebelum era disrupsi yang begitu berat terjadi kan. Dan pada saat awal-awal disrupsi itu digital itu, si Jeff Bezos ini dia sempat kalah banyak, dia sempat kehilangan uang banyak saat dia kalah dengan Toys R Us. Karena saat itu Amazon bersikeras untuk melakukan marketplace. Di Indonesia siapa sih yang gak pernah belanja di Tokopedia, di Blibli, di apalagi tuh, di Bukalapak, di Shopee, di Lazada dan seterusnya. Nah sebenarnya itu pionirnya itu adalah Amazon. Pada saat itu si Amazon itu, si Toys R Us itu ingin menjadi eksklusif partnernya. Cuman dia mengatakan gak bisa, era disrupsi saat ini banyak orang tuh pengen jualan di tempat saya. Gara-gara itu akhirnya dia kalah dengan Toys R Us. Tapi karena dia bersikeras dengan brandnya dia, jadi yang menarik adalah personal brand itu, walaupun itu adalah sesuatu yang firm, itu adalah sesuatu yang juga bisa berubah seiring waktu, jadi adaptif. Dia bilang gak bisa, kondisi membuat saya harus mengikuti nih, orang-orang bisa jualan di tempat saya. Akhirnya apa yang terjadi? Amazon menjadi salah satu brand paling besar di dunia, dia menjadi orang kaya selama berapa tahun berturut-turut dan Toys R Us bangkrut. Dia sekarang nih kalau teman-teman punya uang 2,6 miliar bisa ikut sama dia karena di bulan Juli nanti dia mau terbang ke antariksa. Dia punya company namanya Blue Origin yang akan terbang ke antariksa sana dan masih ada 1 kursi kosong. Jadi banyak orang lagi bidding nih, so far di 2,6 miliar. Jadi ini orang memang pinter banget karena kalau ngomongin branding berkaitan juga dengan gimmick. Gimmick tuh jangan diartikan sebagai sesuatu yang negatif ya, gimmick itu adalah istilah marketing, sesuatu kegiatan yang memang sangat dekat dengan brand kita. Nah intinya Jeff Bezos ini adalah orang yang sangat pintar urusan personal branding dan dia mengatakan seperti ini. Branding adalah apa yang orang katakan mengenai diri kita saat kita tidak di ruangan. Itu yang menarik teman-teman. Kita boleh aja misalnya memiliki keinginan untuk punya personal branding tertentu. Misalnya, saya Nadia Mulya, saya ingin dikenal sebagai seorang yang ramah, seorang yang pintar, seorang yang humble. Itu keinginan saya. Tapi begitu saya keluar dari ruangan ini, teman-teman pada ngumpul tuh, ih si Nadia tuh orangnya tuh jutek, orangnya tuh bau, amit-amit misalnya. Tapi sesungguhnya yang menjadi personal brand itu adalah apa kata teman-teman. Jadi percuma saya mau ngomong, saya ngomong kemana-mana gitu. Saya orangnya seperti ini, tapi kalau masyarakat sudah memutuskan bahwa enggak, dia orangnya adalah ini, itu adalah personal brand yang sesungguhnya. Jadi artinya apa? Personal brand itu adalah persepsi, emosi, perasaan yang terjadi ditimbulkan oleh masyarakat sekitar. Nah teman-teman, pasti semuanya memiliki keinginan untuk dikenal dengan personal brand tertentu. Setuju nggak?
Pernah nggak kalian Google nama kalian? Cindy. Ketika kamu Google nama kamu, apa yang muncul? Biasanya kan kalau kita Google yang muncul tuh adalah social, boleh minta mic? Biasanya kalau kita Google yang muncul pasti adalah social media account kita kan, Instagramnya apa dan seterusnya. Nanti kita akan bahas karena itu juga penting. Apa yang muncul dari nama kamu? Sosial media sih Kak. Social media, oke. Ada lagi yang selain social media pernah Google namanya? Pernah? LinkedIn, oke, LinkedIn, Instagram, Facebook, social media yang kita punya. Artinya nggak apa-apa, you guys are lucky. Kalian mulai dari clean slate. Jangan sampai kita mulai dengan begitu muncul keluar hal-hal yang tidak enak karena jejak digital sedemikian. Kalian udah mulai dengan clean slate, jadi dari sekarang kita mulai merancang personal branding strategi kita seperti apa. Pengennya nih misalnya, Cindy, kamu ingin dikenal sebagai orang apa? Sebagai seorang, boleh tolong? Friendly, coba kita bahas dulu. Cita-citanya Cindy apa nih? Pengen jadi MC juga sih Kak. Pengen jadi MC, menjadi MC yang friendly, apalagi? Yang lucu. Friendly, lucu, ada bahasa asing tertentu yang bisa kamu gunakan? Oke, Cindy ingin menjadi seorang MC yang tinggal di Bali, komunikator yang handal, yang humble dan juga lucu. Let's say itu adalah personal brandnya dia. Kamu fokus itu Cindy, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kita bisa merumuskannya. Tapi personal brand yang sukses itu adalah ketika kita googling nama kita dan itu adalah yang muncul. Cindy, MC misalnya. Kalau sekarang kita Google nama kita yang muncul mungkin hanya social media account kita, tapi nanti seiring dengan perjalanan waktu, kalau kita melakukannya secara terarah, itu akan muncul hal-hal lain yang akan mendukung personal brand kita. Jadi mumpung kita mengetahui ini, kita harus merancangnya dari sekarang supaya sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya mau sedikit cerita nih, saya kenal dengan seorang selebriti perempuan, saya pernah syuting sama dia dulu. Dia itu kalau ketemu dengan orang-orang ramahnya minta ampun. Jadi orang-orang taunya personal brandnya dia ramah. Tapi suatu waktu saya lagi pergi sama dia ke daerah. Orang-orang daerah kan kadang-kadang suka excited kalau melihat dari ada bintang atau selebriti datang dari Jakarta. Dia tuh sampai dicubit-cubit gitu. Aduh foto bareng dong, cubit-cubit segala macam. Dia senyum-senyum. Begitu dia masuk ke backstage area di mana tidak ada orang yang melihat, cuma ada saya dan beberapa kru, dia langsung mengatakan, ih gila capek banget gue paham gak? Jadi bertolak belakang dengan image yang dia tampilkan selama ini. Mungkin personal brand yang dia inginkan itu adalah sebagai seseorang yang humble, yang hangat, yang ramah. Tapi kalau tidak konsisten dengan kelakuan kita, personal brand dia itu sudah tercoreng di hadapan saya dan di hadapan para kru yang tengah menyaksikan. Personal brand itu adalah sesuatu yang harus otentik dari diri kita sendiri dan juga konsisten. Nah, apakah personal branding itu bisa diubah? Bisa nggak? Siapa yang bilang bisa? Boleh angkat tangan. Bisa diubah, 1, 2. Kamu ngangguk-ngangguk angkat tangan dong. Siapa yang bilang personal branding tidak bisa diubah? Menurut kamu nggak bisa diubah? Sulit, oke. Saya setuju sih. Kalau tidak bisa diubah itu enggak, tapi sulit betul, memang sangat sulit. Personal branding itu lebih dalam dari yang namanya reputasi. Sekalinya kita melakukan satu hal yang mencorengnya, udah ganggu, akan rusak dan hancur selamanya. Makanya lagi-lagi mumpung kita on a clean slate, kita akan mempelajari personal branding. Cara paling mudah untuk bisa mempelajari sesuatu itu adalah dengan kita lihat dari orang lain. Ada istilah kan, amati, tiru, modifikasi, ATM. Sekarang saya ingin bertanya sama teman-teman, kita akan menganalisa beberapa personal brand dari selebriti tanah air dan ada juga selebriti mancanegara. Ada yang kenal sosok ini enggak? Deddy Corbuzier. Kalau melihat Om Deddy, mendengar nama dia, apa yang terlintas di benak kita? Boleh tolong mikrofonnya, ini menarik nih, saya pengen tahu nih, karena kadang-kadang saya suka mendapatkan nama istilah-istilah yang beda dari kelas. Siapa yang punya saran, kalau dengar nama Om Deddy Corbuzier nih? Atau boleh diteriakkan yang kenceng?
Intelektual, setuju. Mentalis. Apalagi? Konten kreator, banget. Podcastnya, YouTube-nya booming banget, close the door. Apalagi? Kritis. Satu hal yang pernah muncul ketika membahas mengenai Deddy Corbuzier adalah tempatnya orang atau artis klarifikasi. Setuju nggak? Ada yang lagi punya masalah, diuber-uber sama wartawan sama media susah banget, tapi tiba-tiba udah podcast hadir dengan Deddy Corbuzier. Menurut teman-teman itu brand image-nya atau personal brand dari Deddy Corbuzier itu terjadi secara gak sengaja atau udah dia rencanakan? Rencanakan apa nggak sengaja nih? Direncanakan. Semuanya. Gak percaya? Nih coba lihat nih. Ada yang ingat gak ini? Tatap mata saya. Sebelah kiri itu awal mulanya kita mengenal sosok Deddy Corbuzier. Namanya adalah Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Saya pernah wawancara beliau dan dia bilang nama Deddy itu kan memang ada di namanya kan, Andreas Deddy Cahyadi. Corbuzier itu adalah seorang magician yang sangat dia kagumi. Itu aja pemilihan nama ketika dia mulai terjun ke dunia entertainment itu dilakukan secara sengaja. Nama itu sangat penting, kita akan mempelajari hal ini. Namanya aja yang berubah, apalagi yang berubah nih kira-kira? Tampilannya berubah. Coba lihat tuh dari Kaisar Ming hairstyle menjadi botak blontos seperti ini, eyeshadow, terus kemudian jadi kayak Vin Diesel atau The Rock seperti ini. Artinya itu Om Deddy melakukan ini semua transformasi ini karena dia ingin mengubah personal brandnya. Dan ini adalah suatu perubahan yang sangat successful. Mungkin orang gak terlalu ingat masa-masa dia menjadi seorang mentalis. Karena saya pernah wawancara beliau termasuk salah satu atau bahkan satu-satunya tukang sulap ya mungkin bahasa umumnya atau magician di Indonesia yang ditawari kesempatan untuk bisa main di Las Vegas secara reguler. Karirnya Om Deddy ini di dunia hiburan, di dunia sulap, magician itu luar biasa banget. Tapi orang lebih fokusnya ke sini kan, karena personal branding dia di sini udah mantep banget. Dan personal brandnya Om Deddy ini tampak juga di social medianya. Itulah yang membedakan personal brand zaman dulu dengan saat ini. Kalau saat ini kita punya personal brand itu benar-benar harus bisa terwakili di semua social media yang kita pilih. Di Instagram, di Twitter, di LinkedIn, di YouTube, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat transformasi ini, intinya personal brand itu bisa diubah. Walaupun sulit. Membutuhkan strategi, membutuhkan waktu. Dan tidak semua perubahan itu sukses. Setuju nggak? Sekarang saya mau minta teman-teman, masih ada ya voucher ya kita akan bagi-bagi voucher OVO. Masing-masing senilai 100.000, ada 2 untuk teman-teman di sini dan 3 untuk yang tengah menyaksikan untuk best question. Ada yang bisa bantu saya nggak? Kita akan menganalisa, ini ada 6 orang yang pernah melakukan perubahan dalam personal brandnya mereka. Yuk dianalisa, siapa yang mau jadi volunteer nih? Ada yang tahu nggak sebelah sini siapa? Hah? Valentino Rossi, bukan. Ada yang tahu nggak sebelah sini? Norman Kamaru. Jadi kita membahas beberapa orang yang pernah melakukan perubahan dalam personal brand mereka. Tengah? Nyai Nikita Mirzani. Ujung kiri? Ivan Gunawan. Ini? Demi Lovato. Ini? Donald Trump. Ini? Ellen DeGeneres. Oke. Boleh disiapkan voucher OVO-nya. Siapa yang mau membantu saya untuk menganalisa perubahan personal brand mereka itu seperti apa? Cuma tinggal bahas aja. Kalau saya lihat dia sekarang orangnya seperti ini. Nanti saya ada gambarnya. Dulu seperti ini. Dan nanti kita sama-sama akan mendiskusikan apakah ini adalah perubahan yang successful atau kurang successful.
Hayo, ingat kita kan lagi membahas public speaking, harus berani berbicara. Yes, boleh saya minta mikrofonnya di sini? Kita belum kenalan loh tadi. Mas siapa? Mas Agus. Oke, silakan Mas Agus, boleh dipilih dari 6 orang tersebut yang mau kamu analisa yang mana? Mungkin Ivan Gunawan. Oke, Ivan Gunawan. Saya punya foto Igun sebelumnya nih, kita lihat ya. Tuh, ini adalah orang yang sama tapi ini yang foto-foto dulu. Jadi Igun tuh dulu mengawali karirnya sebagai seorang model. Aneka kalau nggak salah. Oke, Mas Agus bagaimana penilaian Mas Agus personal brandnya Ivan Gunawan sekarang sama kalau lihat foto ini perbedaannya seperti apa? Personal brand yang saya lihat untuk Mas Ivan Gunawan yang dulunya mungkin lebih ke feminim ya, mungkin karena beliau seorang desainer yang berusaha menampakkan dirinya macho, cuman karena mungkin tidak terlalu konsisten dengan kepribadiannya, jadi sepertinya balik lagi agak feminim. Oke, saya mesti tos dulu ya, kita tos prokes ya. Boleh tepuk tangan untuk Mas Agus. Tadi saya tangkap beberapa hal loh Mas Agus yang memang ini, jadi kalau kita ngomongin personal brand, kita akan muncul beberapa kata-kata. Desainer muncul, feminin muncul, berkaitan dengan sisi desainernya, berkaitan dengan Igun, super duper mega bintang ini, dia juga sangat dekat dengan dunia yang feminin. Maksudnya adalah dia itu adalah bukan cuma super duper mega bintang. Yang bilang super duper mega bintang siapa? Dia yang bilang. Itu adalah personal brandnya dia, sampai dia bisa menghasilkan bintang-bintang yang lain. Dia menghasilkan Miss Grand Indonesia. Jadi itu memang adalah dirinya dia. Nah kalau kita melihat ya, 6 orang ini tadi Mas Agus sudah membahas. Ivan Gunawan, desainer. Mungkin dulu, zaman dulu dia berusaha untuk menjadi seseorang yang mungkin bukan sesuai dengan personal brandnya dia. Tapi akhirnya baliknya adalah ke yang paling cocok dengan diri dia. Artinya apa? Personal brand itu harus sesuatu yang otentik, sesuai dengan diri kita. Gak bisa dibuat-buat. Kalau dasarnya kita macho, kita mau bagaimanapun kita akan tampaknya sebagai seorang yang macho. Saya misalnya saya gak bisa kemayu, lemah lembut. Saya memang orangnya tegas. Jadi personal brand itu harus otentik. Saya mau minta satu lagi teman di sini yang bisa menganalisa, boleh minta mikrofonnya. Kenapa? Boleh dong, boleh banget. Demi Lovato lagi rame banget diperbincangkan sekarang. Nah, ini Demi Lovato sekarang. Dan ini adalah dia dulu ketika dia menjadi pemeran di Barney. Kita ingat ya. Ya, mungkin dari analisa aku dulu sewaktu kecil sebagaimana yang kita ketahui Demi Lovato itu pemeran di Barney juga. Terus setahu saya juga dia pernah masuk dalam Disney. Yes. Pemeran Disney gitu. Nah, kalau sekarang Demi Lovato tuh merubah personal brandingnya menjadi wanita yang powerful, independent woman. Kita bisa lihat juga dari looknya benar-benar menunjukkan bahwa dia sekarang tuh udah berubah lah dari image-nya dia dulu waktu kecil gitu Kak. Kayak gitu. Oke, boleh berikan tepuk tangan? Personal brand itu kadang-kadang, terima kasih banyak, nanti boleh ya dicatat, ini juga adalah pemenang untuk voucher OVO kali ini. Jadi yang namanya personal brand itu memang akan mengalami perubahan. Itulah kenapa saya mengatakan seperti Amazon tadi, dia akan beradaptasi dengan keadaan. Banyak sekali orang-orang yang sangat tampak perubahan personal brandingnya itu adalah saat mereka transisi, terutama mereka ya, in the public eye ya, dari child star menjadi bintang dewasa. Harus berubah dong di situ. Demi Lovato saat ini lagi rame banget diperbincangkan karena dia menganggap dirinya non-binary. Jadi Demi Lovato sekarang tidak boleh di-refer sebagai she atau her, tapi di-refer as them or their. Ya udahlah ya, itu Mbak Demi yang punya keinginan ya. Ini juga yang menarik nih, Norman Kamaru. Tadi ketika saya menunjukkan foto ini, teman-teman kayaknya pada bingung siapa. Tapi kalau melihat ini mungkin teman-teman ingat ya, ini Brip to Norman tuh dulu yang caya-caya. Nah, karena kita membahas mengenai personal branding yang successful dan juga tidak successful, yang menarik adalah ketika Brip to Norman ini hadir di dunia hiburan dengan lip sync caya-caya itu booming. Datang jadi bintang tamu di berbagai acara dan sebagainya.
saking boomingnya, beliau membuat sebuah keputusan yang menurut banyak orang yang paham mengenai personal branding, mereka mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Dia memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Padahal sebenarnya kita ingat lagi ya, personal branding itu adalah sesuatu yang membuat diri kita unik. Saat dia menjadi seseorang berseragam polisi, dia joget caya-caya, itu unik ya kan? Berapa kali kita melihat polisi lentur seperti itu, orang kan image-nya kan polisi kan tegas misalnya kan. Tapi ini polisi lentur juga, asik juga. Tapi begitu seragamnya sudah tidak ada, dia hanya menjadi seperti ya calon artis lainnya, setuju nggak? Yang membuat dia berbeda, seragam atau identitas dia sebagai anggota dari dari kepolisian, itu hilang, jadi cuma menjadi seorang content creator aja, seorang artis yang melakukan lip sync. Nah, kenapa saya menghadirkan ini teman-teman? Karena saya ingin menunjukkan, satu, personal branding itu adalah yang datang dari diri kita sendiri, harus otentik, jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat lama-kelamaan akan belok lagi ke situ lagi. Kedua, ini harus konsisten. Ketiga, harus sesuatu yang unik. Ivan Gunawan, unik. Nikita Mirzani juga unik. Bribtu Norman sayang sekali apa yang membuat dia unik sebelumnya akhirnya membuat dia sama seperti para content creator lainnya. Jadi yang ibaratnya dulu dia adalah small fish in a small pond, dia menjadi small fish in the big pond. Pesaingnya semakin banyak. Nah, kita akan mempelajari itu. Oke, sudah melihat personal branding. Teman-teman mau nggak tahu personal brandingnya apa? Dan ingin memantapkan ini supaya bisa menjadi seperti Om Deddy Corbuzier misalnya. Mau? Mau, oke, siap-siap kertas dan juga penanya. Karena ini adalah workshop, kita akan benar-benar belajar di sini. Jadi di Compassion, untuk merumuskan personal branding, itu ibaratnya kita membangun rumah. Kalau bangun rumah, kita perlu punya yang namanya blueprint, ya kan? Kita mesti tahu dulu nih, kita rumah, kita mau bikin berapa lantai, kita mau ada basement atau enggak, kita mau ada kolam renang atau enggak. Nah, itu adalah mind mapping. Di otak kita udah mulai memetakan, kita ingin menjadi sosok yang seperti apa. Kalau di Compassion itu ada istilah YMCA, saya kasih satu lagi teori namanya adalah PIE atau PIE, bukan pie susu ya. PIE ini adalah plan, I-nya adalah internal, dan E-nya adalah eksternal. Ini akan banyak berkaitan dengan teori YMCA, Y-nya bagian yourself. Oke, udah siap ya? Kita mulai dulu dengan yang pertama, P atau plan. Plan itu adalah dasar dari segala dasar. Plan itu akan menjadi bahan bakar kita saat kita dihadapi pada berbagai masalah. Ibaratnya begini, kalau plan kita, dasar kita sudah kokoh, sudah kuat, kita dihadapkan pada badai yang namanya pandemi. Kita dihadapkan pada berbagai masalah yang lain. Kita masih memiliki bensin untuk terus maju karena ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Intention, passion, and legacy. Apa sih intention, passion, and legacy? Kalau bahasa Indonesianya adalah niat, hasrat, dan wasiat. Kita kan selalu memulai segala sesuatu itu dengan niat, dengan suatu tujuan, keinginan. Nawa itu. Nah, intensi ini saya ingin teman-teman semuanya menuliskan. Apa intensi kalian? Dan intensi itu harus sesuatu yang very profound, very deep. Kalau intensinya adalah saya ingin menjadi kaya, ya boleh sah-sah saja. Tapi menurut saya pribadi itu kurang dalam. Intensi itu harus sesuatu yang sangat dalam seperti saya ingin memberikan manfaat pada orang banyak. Kalau saya pribadi nih, intensi saya adalah saya ingin dikenal sebagai seorang ibu yang bisa mengurus keluarganya, tapi juga memiliki sebuah sekolah komunikasi yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Itu baru namanya intensi. Jadi it has to be something very deep. Kenapa harus very deep? Kalau misalnya suatu saat saya juga sudah pasti sama seperti teman-teman pernah mengalami masalah dan sebagainya, walaupun saya ada masalah, saya akan kembali lagi ke intensi saya. Karena intensi itu ada sesuatu memang sangat penting mendorong kita. Tulis teman-teman, what is your intention? Semua orang kan lahir ke dunia ini memiliki tujuan. Menurut teman-teman, tujuan teman-teman ada di sini apa? Tuliskan itu. Kemudian hasrat. Hasrat itu passion. Confucius pernah mengatakan bahwa
Kalau kita memiliki suatu pekerjaan yang kita suka, rasanya tidak seperti bekerja. You won't work for a day in your life. Carilah hal yang membuat kita alive. Passion saya adalah mengajar. Passion saya adalah belajar, mendapatkan ilmu dan juga membagi ilmu. Jadi walaupun saya harus berpisah dengan anak-anak saya yang semuanya hari ini lagi ada year end event di sekolahnya, bagi saya tidak masalah. Kita semua akan menghadapi itu dalam hidup kita karena ini adalah hasrat saya kok. Passion saya itu adalah ingin bertemu dengan teman-teman semua, ingin menyapa teman-teman di Zoom juga. Jadi kita cari passion kita. Silakan tulis. Kalau passion saya itu adalah saya komunikasi. Ingin belajar, berbagi pengetahuan dan berkomunikasi. Teman-teman silakan tulis apa passionnya. Passionnya menari, menulis. Passionnya adalah apa kira-kira? Silakan boleh di shout out. Saya nggak akan tanya detail kok. Apa passionnya teman-teman? Makan? Hah? Boleh? Mungkin Mira apa passionnya? Passionnya adalah? Menyanyi boleh? Boleh banget. Passion itu, karena yang tahu passion kita cuma diri kita sendiri kok. Teman-teman ketika pertama kali memilih kuliah, ketika lulus SMA, yang menentukan mau kuliah di mana adalah teman-teman atau orang tua? Diri sendiri. You're very lucky. Banyak banget kadang-kadang yang menentukan kita mau kuliah kemana itu adalah orang tua kita. Sehingga akhirnya kita nggak menikmati. Tapi kalau seandainya kita bisa kuliah, kita bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita, beda loh rasanya. Kalau nanti semoga nanti teman-teman semuanya yang belum bekerja masih kuliah bisa mendapatkan pekerjaan yang kita passionate about. Itu beda banget, pagi-pagi mau berangkat ke kantor itu rasanya beda dengan kalau kita kerja di tempat yang kita nggak suka. So find your passion. Dan yang terakhir adalah wasiat. Wasiat itu lebih dalam lagi. Wasiat itu adalah legacy, apa yang ingin kita tinggalkan. Karena kita hidup di dunia ini kan, makanya saya suka banget personal brand karena ini bukan cuma sekedar teori saat itu aja. Personal brand itu is very deep. Ini menyangkut ke diri kita masing-masing. Apa sih legacy yang ingin kita tinggalkan? Saya ingin nantinya saya meninggalkan untuk anak-anak saya, mereka tuh bisa bangga. Oh ternyata ibu saya itu bisa mengurus keluarga dan juga bisa membuat sekolah dan juga bisa membuat manfaat. Wasiat yang ingin saya tinggalkan nanti adalah sebuah universitas teman-teman. That is my passion, that is my intention, and that will be my legacy. Teman-teman tulis. Dan saran saya, next what you do, sesudah menulis ini, jangan pernah hilangkan catatan ini. Suatu saat nanti kalau teman-teman semuanya sudah terkenal, you will look back, terkenal, sudah kaya raya, amin, sudah mendapatkan semua yang diinginkan. Akan lihat lagi ke catatan ini, oh ternyata ini sesuai dengan doa saya di awal, dengan intention saya. Tuliskan ini, buat vision board kalau ada waktu ya. Tapi ini baru bagian dari P-nya, plan-nya. Boleh tulis sebanyak-banyaknya ya. What is your intention? What is your passion? And what is your legacy? Plan. Selanjutnya, internal. Nah, ini udah mulai masuk ke diri kita. Kalau plan itu kan masih di awang-awang besar kan. Kalau ibaratnya plan itu adalah fondasinya, internal itu adalah tembok-temboknya. Kita udah mulai bisa lihat nih temboknya harus tebalnya seberapa, kita butuh tiang-tiang pancangnya, fondasinya seperti apa. Ini adalah di bagian YMCA, SWOT analysis. Kita sekarang mulai menganalisa strength and weakness kita. Teman-teman silahkan bikin grid seperti ini. Karakter, kemampuan, kekuatan, kelemahan. Kalau SWOT analysis kan cuma strength and weakness. Opportunity and threat akan kita bahas di bagian selanjutnya. Tapi di atas tuh ada karakter dan kemampuan. Apa sih maksudnya? Begini. Karakter adalah hal-hal yang menggambarkan diri kita. Silakan tulis karakter teman-teman sebanyak-banyaknya. Saya adalah pemurung, saya adalah orang yang periang, optimis, gampang baper, semangat. Saya orangnya mut-mutan, saya orangnya, tulislah. Karakter itu adalah sifat, diri kita tuh seperti apa. Tulis dan juga teman-teman yang ada di Zoom silakan di kertas tulis karakter mengenai diri Anda sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang kita tuh suka nggak tahu karakter kita seperti apa. Sebaiknya tanyakan kepada orang yang terdekat dengan kita, dengan pasangan kita,
orang tua kita, "Mah, aku tuh orangnya kayak gimana sih?" Wah, keluar tuh. "Kamu tuh anak yang baik, tapi kamu tuh gampang putus asa. Padahal kamu tuh sebenarnya orangnya tuh bekerja keras." Itu kan semuanya keluar tuh karakter. Jadi tulislah karakter sebanyak-banyaknya di kolom yang sebelah kiri atas ya. Kalau belum selesai bisa buat PR nanti malam di rumah, kerjaan buat weekend nih. Nah, bedanya karakter sama kemampuan tuh apa sih? Karakter and ability. Ability or skill. Sekarang di kolom kemampuan silahkan teman-teman tulis apa yang teman-teman bisa lakukan dengan baik. Bisa masak, bisa nulis, bisa posting konten yang kreatif, bisa menyanyi, bisa menghibur anak-anak kecil, bisa menyetir. Tulis sebanyak-banyaknya kemampuan kita dan jangan batasi. Karena ada kaitannya dengan kekuatan dan kelemahan nanti. Kalau sudah selesai tulis boleh angkat tangan ya. Tapi saya minta tulis sebanyak-banyaknya kemampuan yang teman-teman miliki. Demikian juga yang tengah menyaksikan dari Zoom, saat ini kita lagi membahas mengenai personal brand, kita merumuskan personal brand kita. Sesudah kita menentukan plan, sekarang kita akan menganalisa diri kita seperti apa. Dan saran saya adalah si PI analysis ini dilakukan setidaknya once a year, kita evaluasi ulang apakah kita masih sesuai on track. Karena yang namanya personal brand itu walaupun itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang unik, dan sesuatu yang konsisten, ini juga adalah sesuatu yang adaptif atau bisa mengikuti zaman. Sesuatu yang bisa mengikuti zaman namun masih dekat dengan diri kita, itu yang akan paling everlasting, paling long lasting. Oke, sudah ya untuk kemampuan ya. Nah, kita lihat ke bawah nih. Ada kekuatan sama ada kelemahan. Dari kemampuan yang teman-teman miliki, apa kemampuannya yang bisa menjadi kekuatan terkait dengan profesi atau personal brand yang diinginkan. Misalnya tadi, Cindy ingin menjadi seorang MC. Kita lihat di kolom kemampuan nih. Oh, kemampuannya mampu berbicara di muka umum. Karakternya senang belajar. Itu juga dibutuhkan dong untuk seorang MC. Kemampuannya bisa nyetir. Bisa nyetir perlu gak sih buat MC? Perlu. Kalau suatu saat misalnya ada event di mana kita harus bisa mandiri, kita bisa menghampiri ke event itu sendiri. Kemampuannya make up. Perlu nggak buat MC? Perlu. Kemampuannya gemar membaca, perlu sebagai MC. Jadi semua kemampuan kita yang berkaitan dengan diri atau personal brand yang kita inginkan, tulis di kolom kekuatan. Ini udah menjadi amunisi kita. Jadi ibaratnya kemampuan itu, kita punya satu gudang nih teman-teman. Satu gudang dengan segala macam kemampuan. Karena hari ini saya menggunakan topi sebagai fasilitator, saya ambil tuh, oke kemampuan saya ini. Saya turunkan menjadi kekuatan saya. Suatu waktu nanti misalnya kita pergi ke suatu kondisi yang berbeda. Kemampuan saya adalah bisa berbicara bahasa Inggris misalnya. Ternyata saya diminta untuk menjadi MC bilingual, saya tarik tuh dari kolom kemampuan ke bawah. Itu maksudnya, jadi kita sadar nih kemampuan kita apa saja. Dan satu hal ya, kadang-kadang kita sebagai orang gitu, either kita minder banget atau pede banget. Orang yang minder banget biasanya di kolom kekuatannya tuh dikit banget. Di kolom kemampuannya dikit banget. Di kolom kelemahannya banyak banget. Jadi memang sangat self-aware dengan dirinya dan suka mengkritisi dirinya secara berlebihan. Makanya supaya ini bisa balance, saran saya teman-teman lakukan ini dengan pasangan, dengan orang tua, dengan orang yang terdekat dengan kita dan diskusi. Apa sih menurut kamu kekuatan saya? Apa kelemahan saya? Nah kekuatan kan udah. Kelemahan ini juga silakan ditulis. Apa yang menurut teman-teman menjadi kelemahannya? Kelemahan saya adalah saya gampang ngeblank misalnya. Kelemahan saya adalah saya kalau bicara terlalu cepat, terlalu belibet. Kelemahan saya bahasa tidak bisa berbahasa asing misalnya. Tulis segala sesuatu terkait personal brand atau pekerjaan kamu yang menjadi kelemahan atau belum kamu miliki. Tulis sebanyak-banyaknya. Kelemahannya susah bangun pagi misalnya. Kelemahannya gampang stres. Tulis sebanyak-banyaknya.
Saya mau tanya, di kolom kekuatan ada berapa? Ada berapa poin yang ditulis? Boleh disebut? Saya pengen tahu kekuatannya ada berapa? Disebut aja. Ada 1, ada 2, ada 10, ada 70. Ada berapa? Ada 5 kekuatannya. Boleh? Tunjukin tangan aja. 1 ada 5, 3 kekuatan. Ada berapa? Mas Agus? 3, 6, 4. Oke. Sekarang ada berapa? 3. Oke. Kelemahannya sekarang ada berapa? 2. Loh ini lebih banyak. Nah ini artinya orangnya nih sama kayak aku. Aku juga modelannya kayak gitu. Nulis kekuatan sama kelemahan, lebih banyak kelemahannya, nggak apa-apa. Itu karakter masing-masing, balik lagi ke karakternya. Ini 4 kelemahannya. Ada berapa lagi yang punya kelemahan? Tunjukkan jari aja. 2, oke bagus. Mas Agus berapa kelemahannya? 2 juga, oke. Sekarang dari kolom kelemahan, coba teman-teman lihat. Kelemahan yang bisa diperbaiki apa saja. Dan kalau bisa diperbaiki, kamu garisin, kamu coret aja. Contohnya, kelemahannya adalah grogi berhadapan dengan orang banyak. Kelemahannya adalah gak bisa bangun pagi dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, grogi itu bisa diatasi gak sih? Bisa. Kalau grogi bisa diatasi, coret. Susah bangun pagi bisa diatasi gak sih? Bisa, coret. Kelemahannya, ini kelemahan saya nih, sulit mengingat nama orang. Itu problem saya. Bisa diatasi gak sih? Bisa, coret. Cara saya mengatasinya, jadi saya sangat aware dengan semua kelemahan saya. Bukan untuk kita membuat menjadi rendah diri. Tapi agar kita sadar aja apa yang perlu kita perbaiki. Bagaimana cara saya menghadapi masalah saya, kelemahan saya yang susah untuk ingat nama orang. Di handphone saya, kalau saya ketemu dengan orang, saya tulis detailnya. Apalagi saya nih kalau lagi syuting kan ketemu segala macam orang, saya tulis. Misalnya Mbak Mira, saya tulis Mbak Mira kerja di stasiun TV apa, ketemunya event built-in ini tanggal sekian. Jadi pada saat saya WhatsApp nama dia, Mbak Nadia apa kabar? Set langsung muncul tuh, oh iya Mbak Mira kita yang ketemu di acara ini ya. Artinya semua kelemahan kita itu bisa menjadi netral atau bahkan bisa menjadi kekuatan. Kelemahan jadi kekuatan apa misalnya? Kita punya dialek yang medok banget. Oke, mungkin itu bisa menjadi kelemahan di acara-acara tertentu formal. Tapi manakala seperti di kelas sebelumnya, itu kan adalah bagian daripada vokal kan. Kalau dialek itu bisa kita jadikan trademark kita. Banyak banget kan kayak Kartika Putri, kalau bicara kan ngapak banget tuh. Ada lagi artis-artis lain, Rico Ceper, Cadel, padahal dia adalah seorang penyiar, bola lagi. Akhirnya menjadi hal yang unik, menjadi kekuatannya. Jadi kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan kita. Sudah tulis ya teman-teman ya. Jangan lupa catatan ini jangan sampai hilang. One day coba dilihat lagi, direview lagi dan dianalisa kelemahan, kekuatan kita seperti apa. Dan kemampuan apa yang bisa kita gunakan dalam kondisi yang berbeda. Nah sekarang kita masuk ke eksternal nih. Eksternal itu adalah faktor-faktor luar. Tadi rumah kita udah bangun nih fondasinya, si plannya. Kita udah tahu nih tiang-tiangnya, dindingnya seperti apa, internalnya. Eksternalnya itu adalah kita mau kasih atap apa sih buat di rumah kita. Kita harus memberikan atap yang sesuai dengan kondisi luar. Kalau ternyata kita tinggal di area tropis ya udah kita kasih atapnya jerami. Kalau kita tinggal di area yang sering hujan es, sering salju misalnya kita mesti memberikan atap yang ada insulatornya. Jadi kita harus tahu dulu situasi luar kita seperti apa. Kalau SWOT analysis, SW-nya internal, OT-nya opportunity threat itu adalah eksternal. Nah kita lihat ada client, ada audience, ada idol, ada kompetitor. Teman-teman bikin ya si 4 kuadran itu. Yang pertama adalah audience. Sudah jelas nih kita sebagai public speaker, sebagai pemilik sekolah public speaking, sebagai apapun yang kita kerjakan, audience kita siapa sih? Make it specific karena ini akan berkaitan dengan social media kita. Di social media itu kan di social media di Instagram itu ada yang namanya insight.
Kita bisa ngelihat audiens kita dari daerah mana, perempuan atau laki, usianya berapa, silakan ditulis. Kalau saya audiensnya adalah anak-anak kuliahan, anak-anak yang baru saja mulai kerja. Kalau untuk pekerjaan saya, karena saya sering kali bekerja dengan brand ibu dan anak, family brand, makanya audiens saya itu adalah keluarga muda. Keluarga muda, orang tua. Tulis audiensnya seperti apa terkait dengan pekerjaan kita. Nanti kita bisa bikin lebih spesifik lagi. Saya pengen audiens saya itu hanya khusus di Bali aja. No, saya pengen audiens saya menjadi lingkupnya nasional. No, saya ingin audiens saya lingkupnya internasional. Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar dari strategi kita. Jadi sudah jelas ya, audiens itu target market kita seperti apa. Kemudian kompetitor. Personal brand itu kan adalah bagaimana cara kita menjadi unik dibandingkan dengan yang lain. Artinya kita mesti tahu nih yang lain tuh siapa aja. Kalau kita ingin menjadi seorang MC, kita mesti tahu apalagi MC di Bali. Teman-teman harus aware nih, MC di Bali itu ada siapa aja. Maksudnya bukan buat sikut-sikutan, oh ini pesaing saya, enggak. Karena di zaman sekarang, kompetisi sama kolaborasi lebih kuat kolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dengan orang yang mirip dengan kita tapi fanbase-nya beda. Kenapa kita harus tahu kompetitor kita? Supaya kita juga bisa ATM. Kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Biar kita nggak sama nih dengan kompetitor kita. Di Bali ada beberapa MC wanita misalnya. Oke, apa yang membedakan diri saya dengan diri dia? Oke, dia mungkin lebih cocok untuk MC acara wedding. Saya cocoknya untuk acara-acara kementerian. Seperti ini. Itu adalah lebih spesifik lagi, lebih niche lagi. Dan kenapa penting kita untuk memahami kompetitor agar kita tahu nih arah industrinya seperti apa. Contoh, sekarang banyak sekali orang-orang itu melakukan segala sesuatu secara online. Tapi saya merasa kelebihan saya tuh workshop nih, harus bertemu langsung. Kalau kita nggak cocok untuk online jangan dipaksakan. Adaptasi boleh, tapi adaptasi itu harus sesuai dengan core strength kita. Oke, ternyata saya memutuskan untuk tetap melakukan kegiatan secara offline. Artinya, ya saya harus pastikan protokol kesehatannya udah terjamin. Saya harus posting menunjukkan bahwa saya taat prokes, saya udah divaksin dan sebagainya. Agar kita bisa beda dengan kompetitor kita. Jadi jangan mentang-mentang kompetitor kita melakukan suatu hal yang tertentu, kita ngikut-ngikut juga. Harus sesuai dengan personal brand kita. Lalu idol. Idol ini adalah orang yang kita idolakan. Teman-teman idolanya siapa nih? Silakan boleh disebutkan. Boleh teriak aja. Idolnya mungkin Najwa Shihab, mungkin Oprah Winfrey. Boleh dong? Niluh Jelantik, Pak Jokowi, siapa boleh? Laudia Cynthia Bella. Oh Maudy Ayunda, aduh gue setuju banget. Maudy Ayunda baru saja lulus MBA double degree. Setuju, keren banget. Maudy Ayunda, silakan tulis idol. Tulis orang-orang yang kita kagumi. Kenapa? Kita biasanya akan memilih role model itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari diri kita. Karena we wanna be like them. Tulis idol kita. Kemudian sama lagi nih ATM kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Oh ternyata saya memiliki kemiripan dengan Maudy. Saya sangat fokus dengan pendidikan misalnya, nggak apa-apa tulis. Jadi hal-hal apa yang bisa kita ikuti. Paling gampang itu kan kita mengikuti jejak orang yang udah terkenal. Itulah kenapa buku-buku biografi itu sangat laku. Orang pengen tahu menjadi Jeff Bezos gimana caranya. Menjadi Elon Musk, menjadi Nadiem Makarim, menjadi siapapun itu Putri Tanjung dan seterusnya. Itu mereka jadikanlah idol dan kita pelajari kenapa dia bisa successful. Dan yang terakhir adalah klien. Nah klien ini menarik nih. Jangan pikir klien itu hanya adalah oke, saya jualan sebuah barang, klien saya adalah orang-orang yang beli. No, klien dalam konteks ini adalah stakeholders. Kita kan punya stakeholders itu banyak. Gak cuman saja tempat kita bekerja. Bukan hanya saja tempat kita kuliah. Kita kan juga adalah anggota masyarakat yang ibaratnya gini nih. Stakeholders itu adalah orang-orang yang akan terdampak kalau kita melakukan kesalahan. Misalnya nih, kita posting sesuatu yang kontroversial, yang mendadak jadi viral. Klien itu atau stakeholders itu adalah orang-orang pertama yang akan merasakan dampaknya. Keluarga kita, ya kan?
orang tua kita, kampus kita, sahabat-sahabat kita, geng arisan kita, geng pengajian kita misalnya, kantor kita, teman-teman ikut organisasi, misalnya kemarin saya bikin acara dengan Siberkreasi juga untuk Purna Paskibraka Indonesia. Mereka bernaung di bawah suatu organisasi juga. Mereka sering melakukan acara dengan BPIP juga, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kemudian mereka adalah yang pertama kali menegur kita, artinya mereka adalah klien kita, stakeholders kita. Kenapa ini penting? Karena kita ingat ya, YMCA, M-nya message itu ada C, conduct. Conduct itu adalah tata aturan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita pastikan agar tata aturannya udah sesuai dengan si stakeholders kita. Jangan melanggar undang-undang ITE. Kita kalau posting misalnya harus selalu mengangkat mengenai Pancasila untuk bisa influence orang-orang sekitar kita bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila misalnya. Sekali saja kita melakukan satu hal yang bertentangan dengan itu, pasti stakeholders kita akan langsung bersuara. Sudah cukup jelas ya di sini ya. Ada pertanyaan mungkin dari PAI ini? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Selanjutnya, nah, bagi teman-teman yang punya usaha, ada yang mau discuss gak supaya saya juga bisa bantu nih untuk kita mempertajam personal brandingnya. Yang menarik adalah kalau kita punya usaha, jangan cuma jual usahanya kita aja, tapi kita harus jual diri kita. Ini yang ngomong adalah Richard Branson yang punya Virgin Atlantic, Virgin Records, orang Inggris sampai dia mendapatkan gelar Sir dari Ratu Elizabeth. Kenapa kalau kita dengar nama Gojek yang kita ingat adalah namanya Nadiem Makarim. Walaupun beliau sudah menjadi menteri, tapi pokoknya Gojek udah jalan sendiri, Gojek sekarang udah dengan Tokopedia, dengar Gojek Nadiem Makarim. Dengar Tesla Elon Musk. Dengar siapa lagi nih? Coba-coba nama-nama yang sangat dekat dengan brand. Teman-teman millennials mungkin lebih banyak nih ide-ide namanya nih. Jack Ma dengan Alibaba. Bill Gates, keren, Bill Gates Foundation Microsoft. Apalagi? Siapa? Jovi Adiguna. Tuh kan, Jovi Adiguna. Nah ini udah mulai hadir nih yang lebih kekinian. Tasya Farasya dengan make-up-make-upannya dia. Patricia Gao kemarin baru dia, donat ya? Belum, kalau gitu personal brandnya belum kuat tuh, si donatnya belum kuat tuh. Siapa lagi mungkin yang kekinian nih? Saya tadi mau ngomong Gofar Hilman dengan Lawless. Ya itu kan sebenarnya adalah dua nama yang berkaitan juga. Apalagi? Dari control room juga silakan. Nama-nama yang berkaitan dengan brand. Coba pikirin, biar saya juga ada bahan nih. Kalau nanti saya ngajar lagi, saya biasanya cuman Gojek, Nadiem Makarim aja nih. Yang lain-lain lagi. Kepikiran gak? Anak-anak zaman sekarang dengan brand yang sangat melekat dengan diri mereka. Siapa? Sang Pisang punyanya Kaisang, itu udah mulai nih kita dapat nih. Dan Kaisang juga seringkali di postingannya dia juga suka bercanda sama Gibran juga dasar tukang pisang misalnya. Atau contoh lain nih, Ibnu Jamil mengaku dirinya sebagai tukang batagor, tukang kopi ya. Ibnu Jamil sama Ririn Ekawati tukang kopi, Ibnu Jamil tukang batagor. Oke, kalau gitu mungkin kurang di situ personal brandingnya. Siapa lagi yang terbayang? Oke, saya deg-degan takut yang lain. Giselle dengan Madam G, oke. Intinya teman-teman sudah punya ide ya. Kalau kita mau membuat sebuah brand, kita harus memantapkan personal brand kita juga. Karena kalau ini udah seiring, kenapa artis-artis? Kok kalian gak ada yang ngomong Raffi sih? Raffi sama Nagita loh, itu personal brandnya kuat banget. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rans Entertainment. Brandnya udah kuat banget. PH iya, konten kreator iya. Sekarang beli Cilegon Football Club, Rans Cilegon Football Club FC. Itu personal brand guys. Jadi kalau kita memantapkan,
nama kita dengan nama brand itu akan dahsyat. Nah Peter Montoya, nanti kalian baca bukunya ya, Peter Montoya, The Brand Called You. Nomor satu yang Peter Montoya katakan, kita mau jualan apapun itu, kita mau punya brand, mau punya usaha. Nomor satu adalah beri nama sesuai dengan nama kita. Itu aturannya dari si Peter Montoya. Walaupun banyak orang ngomong, jangan kayaknya narsis atau gimana nanti kalau kayak Bill and Melinda Gates Foundation, terus kemudian cermek, ya kan, repot. Tapi memang aturannya personal branding, karena ada banyak sekali nama-nama di luar sana, beri nama usaha kita based on nama kita. Jadi kita enak tuh ngembanginnya. Kayak Giselle kan tadi Madam G ya, itu kan sebenarnya masih ada benang merahnya, G-nya kan juga ada di situ. Jadi kita bikin yang masih nyambung dengan nama kita. Gofar Hilman, dia pertama muncul di media sosial namanya adalah Pergi Jauh. Go far, pergi jauh. Hal-hal kayak gitu kan adalah ide-ide kreatif tuh yang ngulik kan. Jadi gimana caranya kita bisa bikin brand yang memang sangat dekat dengan nama kita. Intinya adalah itu. Mau tanya, yang teman-teman mau membuat usaha, apa nih usahanya? Online. Baju, makanan, aksesoris, oke, namanya udah ada. Touche, oke. Coba nama lengkap kamu apa? Boleh mic-nya dong. Keasikan kayak ngobrol sama temen nih berdua. Tunggu dulu. Karena yang namanya personal branding biar kita sama-sama bisa belajar nih ya. Oke. Iya Kak, jadi karena pertamanya itu dapat ide dari kakak. Nah kita berdua kan sama-sama cewek, itu kan she. Karena berdua kita pakainya Touche. tapi enggak tuh English cuman TU aja. Touche jadinya gitu, dibacanya touche. Oke. Nah, ini pinter nih karena kalau nanti kita akan bahas ya mengenai nama. Nama itu kan di dunia ini nama banyak sekali. Gimana cara kita bisa membuat sebuah nama itu jadi catchy, ya kan? Si berkreasi catchy banget itu. Nah, Touche itu juga ada cerita di balik itu. Mirip juga dengan Touche, ya kan? Anggar Touche ya. Nama lengkap kamu apa? Namanya Kade Ayu Sintia Dewi. Panggilannya? Ayusin. Ayusin, oke. Jadi misalnya kalau kamu mau, kamu bisa bikin supaya personal brand kamu juga hadir di sini. Karena ibaratnya kamu punya dua sumber kekuatan nih. Kamu punya si Touche-nya, kamu punya si Ayu Sintanya, kamu punya kakak kamu juga 3 malah kekuatan. Kamu bisa bikin special edition Touche by Ayusin. Misalnya kayak gitu, saya kasih ide aja ya. Terus kemudian kamu juga bisa misalnya, kalau kita punya sebuah ide, kan itu kita turunkan ke strategi marketing juga. Personal brandnya udah dapat tuh, Touche. Ceritanya adalah 2 perempuan, Touche by Ayusin. Terus kemudian kamu bikin advertising, kerjasama, kamu endorse orang-orang yang namanya Ayu. Kamu bikin program misalnya di social medianya, kalau kamu bernama Ayu, silakan repost ini dan tag 5 teman kamu, maka kamu berkesempatan mendapatkan aksesoris misalnya. Itu aja kan adalah salah satu marketing strategi yang gak cuma aja kamu mendapatkan followers, kamu gak cuma mendapatkan calon klien, tapi kamu semakin memantapkan nama kamu. Jadi si Touche-nya dapat, si Ayusinnya juga dapat. Nanti kamu bikin lagi, nama kakak kamu siapa? Diana. Nanti Touche by Diana, jadi kamu bikin duel misalnya. Desain kamu yang lebih girly, desain kakak kamu tuh yang lebih misalnya lebih macho, lebih unisex misalnya. Nah, Oke Kak. sedikit ide aja karena dunia kreatif tuh seperti itu. Kita mesti benar-benar berpikiran out of the box. Kita mesti tahu personal brand kita seperti apa dan gimana caranya kita bisa bikin berbeda. Gak cuman dari konsepnya aja, dari strateginya, tapi penurunannya juga. Kita bikin aktivasi namanya, itu harus sesuatu yang sangat spesifik. Dan jangan lupa bagaimana cara kita put our name di situ. Kita udah punya brand. Jangan lupa nama kita juga disertakan di brand tersebut. Kalau mungkin namanya udah bagus tuh Touche by Ayusin misalnya. Supaya orang tahu, oh ini punyanya Ayusin. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang bagus misalnya, Instagram kamu lagi rame, Instagramnya si Touche-nya juga rame. Di Touche-nya rame, kamu ikut rame. Jadi itu adalah kekuatan daripada social media dan kekuatan daripada personal branding dari beberapa pihak. Oke,
Ada pertanyaan di Zoom, boleh sebagian kita bacakan ya sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan dari sini silakan juga angkat tangan. Saya mau menyapa dulu ke Anissa Wulan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk memposisikan personal brand kita di social media dengan baik dan bagaimana caranya agar kita maintain personal brand yang kita punya tersebut. This is a very good question karena sebenarnya personal brand itu, kenapa tadi dengan Ayusin saya langsung masuknya ke social media. Karena sekarang ini dunia digital ini itu artinya kita memiliki kemampuan untuk bisa marketing promosi menggunakan sosmed dengan zero cost. Kalau zaman dulu apa-apa kita harus taruh iklan di surat kabar, di majalah, uang biayanya tidak sedikit. Spot di TV itu puluhan hingga ratusan juta hanya untuk beberapa detik saja. Tapi sekarang dengan sosmed itu bisa sedemikian cepat. Tapi efeknya adalah begitu banyak orang yang juga posting di media sosial. Bagaimana cara kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, bagaimana cara untuk memposisikan personal brand kita di sosmed itu? Number one adalah personal brand kita udah kuat. Habis ini ya Anissa Wulan kita akan mempelajari bagaimana cara kita membuat personal brand kita itu secara visual terlihat seragam, terlihat profesional. Dari pemilihan warnanya, pemilihan fontnya dan seterusnya. Intinya adalah ini adalah materi kita yang habis ini akan saya sampaikan. Tapi Anissa Wulan agar personal brand kita kuat di social media. Satu, personal brand kita udah jejak nih yang lagi kita tulis sekarang nih. Kedua, kita bikin konten yang benar-benar sesuai dengan personal brand kita. Kalau bisa warnanya juga sama, tone-nya. Kalau bisa kita juga punya istilah untuk followers kita. Misalnya #2shinlovers. Rata-rata semua brand-brand yang laris ya, personal brand yang kuat di media sosial, dia punya hashtag yang unik dan dia juga punya istilah untuk followersnya. Jadi coba dipikirkan. Makanya misalnya nanti kalau artis itu udah terkenal, biasanya ada nama fanbase-nya. Misalnya Aguslicious, Agus Lovers, Agus Holic misalnya. Gak apa-apa kita bikin itu, kita create itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Anissa Wulan ya. Cara kita bisa maintain personal brand, cara kita maintain salah satunya adalah yang barusan kita lakukan si PAI itu, si analisa itu. Kita strategi tersebut sering kita evaluasi. Udah sesuai belum ya nih personal brand yang saya lakukan dengan yang saya inginkan. Jadi harus sering melakukan evaluasi dan diskusi dengan orang-orang yang paham mengenai brand kita. Pertanyaan selanjutnya dari Utari Wirananda. Apakah mengubah penampilan menjadi hal utama atau hal efektif sehingga dapat membuat personal brand seseorang menjadi meningkat? Mungkin kalau buat hal utama belum tentu ya, karena personal brand itu kan adalah sesuatu yang sangat jejak ya, kita mesti membuat strategi. Tapi kita kembali lagi ke kelas sebelumnya. Visual itu berapa persen? 55% dari komunikasi yang efektif. Manusia akan melihat segala sesuatu itu dari matanya terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau membuat sebuah personal brand harus kita pikirkan penampilannya. Kita mau mengubah personal brand lebih efektif kalau penampilan juga kita ubah. Banyak banget nih kita ngeliat nih misalnya artis-artis yang sudah lebih dewasa mereka memutuskan untuk berhijrah menggunakan hijab misalnya. Itu aja kan udah shifting di personal brandnya. Atau dulu dia suka pakai baju yang seksi, sekarang udah menjadi seorang ibu dia menjadi lebih tertutup bajunya. Bisa. Atau ada artis yang sekarang ingin mempromosikan budaya Indonesia, kemana-mana dia selalu menggunakan batik atau kebaya atau aksesoris Indonesia. Itu adalah bagian daripada penampilan. Jadi untuk Utari Wirananda, yes penampilan itu sangat penting dalam hal kita membuat dan juga kita mengubah personal brand kita. Dan bahkan juga bisa semakin meningkat asal konsisten nih. Kita pengen jadi orang yang lebih dewasa, lebih matang, kita sudah berhijrah, kita menggunakan kerudung. Jangan tiba-tiba kita posting foto selanjutnya kita udah pakai tank top lagi. Karena musuh daripada personal brand itu adalah inconsistency atau tidak konsisten. Oke, kita tahan dulu 2 pertanyaan tersebut. Karena kita masih merumuskan nih personal brand kita. Itu belum selesai, baru 3/4 jalan. Tadi udah ya PI-nya ya, plan, internal, external. Selanjutnya kita akan mempelajari elemen-elemen dari sebuah brand. Ingat bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat visual. Anggap diri teman-teman adalah seperti kotak susu ini. Gimana sih caranya membedakan kotak susu Mira dengan kotak susu Agus dengan kotak susu Ayusin yang ada di supermarket? Caranya yang paling pertama itu adalah namanya. Kita pikirkan nama yang catchy. Mas Agus nama lengkapnya apa? Atau ada panggilan di antara teman-temannya? Mas Agus panggilannya. Nama lengkapnya?
Agus Septiadi. Tapi Mas Agus aja udah menarik tuh ya. Dibandingkan kalau namanya Agus aja, ini adalah Mas Agus. Atau kalau kamu misalnya, kalau Mas Agus itu adalah seorang, kalau ternyata passion kamu tuh adalah ngelawak. Bisa Agus bukan AHY, misalnya kayak gitu. Makanya ada nama Reza Bukan. Jadi jangan diikutin ya saran saya ya. Saya cuma berpikiran on top of my head aja. Brand name itu adalah sesuatu yang memang identik dengan diri kita dan juga unik. Ayusin itu unik banget nih. Makanya kemarin di Putri Indonesia ada Ayuma, Ayu Maulida, ada Ayusa, Ayusa Raswati yang akan isi acara besok kan. Ada Ayusin. Saya suka dipanggil sama teman-teman saya Natmul misalnya. Itu adalah brand name kita. Kalau kita sudah memutuskan satu brand name kita gunakan. Deddy Corbuzier itu brand name. Kalau dia pakai nama Deodatus Dedi Cahyono, panjang ya. Close the door with Deodatus Dedi Cahyono. Dia stick to Deddy Corbuzier. Jadi teman-teman silahkan pikirkan nama personal brandnya. Dan number 2 adalah bikin akun media sosial. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn. Semuanya dengan nama tersebut. Itu kenapa anak-anak saya kan semuanya masih lumayan kecil usianya. Cuman saya udah bikinin akun Instagram. Bukan untuk mereka posting. Tapi nanti saat mereka sudah cukup usia mereka udah punya nih sesuai dengan nama mereka. Sekarang agak susah ya kita mau bikin akun apa-apa. Karena udah banyak diambil namanya harus dikasih angka-angka. Udah gak unik lagi kan. Jadi pikirkanlah satu nama yang dekat dengan diri kita dan everlasting bisa kita turunkan di berbagai platform media sosial. Ini bisa dikatakan yang sangat-sangat penting, desain. Manusia makhluk yang sangat visual. Yang pertama mereka lihat itu adalah apa? Warna. Warna, pemilihan font. Kalau ada ilustrasinya ini adalah karton susu. Bedanya karton susu Ultra dengan karton susu Greenfields misalnya dengan karton susu Indomilk. Itu kan udah warnanya udah beda, fontnya beda, logonya beda. Teman-teman bayangkan nih. Untuk si tushenya seperti apa desainnya. Teman-teman bikin desain yang sangat konsisten. Apa yang terjadi kalau kita salah bikin desain? Saya mau cerita sedikit nih. Ada yang tahu nggak ini desain apa? Ini logo apa? Mastercard? Nggak tahu? Ada yang tahu? Ada ide? Ada yang tahu? Ini logo apa? Yang jawab cuma satu, Mastercard. Jawabannya adalah yes, ini Mastercard. Tapi lebih jelas yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Yang sebelah sana. Nah ini ada cerita nih. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu kegagalan rebranding terbesar di dunia. Jadi semua orang kenal kan logo yang di sebelah situ kan, Mastercard yang sebelah kanan. Suatu saat Mastercard di tahun 2006 kalau nggak salah dia berpikiran saya mau rebranding biasa kan kalau ada brand kayak gitu, saya mau refreshing biar lebih kekinian, saya mau ganti logonya. Dia gantilah ke logo yang barusan itu. Coba kita lihat lagi, kita analisa. Logo yang orang semua udah kenal di sebelah kanan sana dengan logo yang ini. Ini warnanya gradasi. Orang percetakan juga susah kali bikin gradasi kayak gini. Tulisannya juga nggak ada. Yang sama identik cuman warnanya aja. Ini akhirnya membuat audience atau klien atau pelanggan dari Mastercard jadi bingung sampai akhirnya mereka kembali lagi ke logo yang lama. Tapi kan terlanjur udah terjadi damage. Orang-orang mempertanyakan Mastercard, kamu brand segede gitu kok bisa salah? Logonya udah bagus, ngapain lo bikin logo baru orang gak ada yang kenal? Jadi satu, nama brandnya, brand image-nya sempat tercoreng. Dan kedua, mau tahu berapa nih biaya untuk bisa bikin logo yang sebelah kiri? Berapa kira-kira? Miliaran, berapa miliar kira-kira? 2, hampir 22,5. Untuk bikin logo yang ini, dia mengeluarkan biaya 1,5 juta US dollar. 22,5 miliar guys, untuk balik ke logo awal.
Dan itu cuma buat logonya. Kan kalau teman-teman one day akan memiliki sebuah agensi yang besar, amin. Terus kemudian ada orang mau datang, hai saya Ayusin dari Tushi mau bikin campaign misalnya. Oke, dibikin ganti logo sekian, communication sekian, ini sekian. Total bill-nya itu adalah 150 miliar. Kebayang nggak main-main loh. 150 miliar uang itu udah hilang saja, akhirnya mereka kembali ke logo awal. Kenapa saya menyampaikan informasi ini? Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memikirkan di awal logonya kayak gimana, warnanya apa, fontnya apa. Karena sekalinya salah gak cuma kehilangan uang aja, tapi reputasi kita juga jadi terganggu. Kok bisa sih selevel dia bisa bikin kesalahan begitu. Balik lagi ke you are a brand, produk detail adalah apa yang membedakan jasa atau produk yang kita tawarkan dengan orang lain. Misalnya, sebagai MC apa produk detailnya? Oke, sebagai MC dia adalah seorang MC yang bisa ngelucu. Dia adalah seorang MC yang cocok untuk acara kenegaraan. Dia adalah seorang MC yang bisa bahasa Mandarin, yang bisa bilingual bahasa Inggris misalnya. Dia adalah seorang MC yang bisa, itu adalah turunan-turunan daripada jasa atau produk yang kita tawarkan. Kita tulis tuh sebagai bagian dari produk detail kita. Ini adalah yang akan membedakan kita dengan yang lain. Kemudian ada lagi namanya benefit. Manfaat apa sih yang didapatkan kalau kita bekerja sama dengan Mas Agus? Oh, Mas Agus itu kalau kerja sama dengan dia akan posting di Instagram story-nya. Dia tuh punya followers di media sosial banyak banget loh. Zaman sekarang banyak sekali orang mau diajak kerjasama karena mereka tuh memiliki engagement rate yang tinggi di media sosial. Gak usah memikirkan memiliki ratusan ribu atau jutaan followers ya. Sekarang kan banyak banget istilah micro influencer. Selama engagement kita tinggi, itu udah menjadi benefit orang mau kerjasama dengan kita. Benefit lain dari kerjasama dengan kita adalah, oh dia tuh orangnya, ini sangat simple loh. Saya punya satu teman, Indra Herlambang, dia sampai dengan saat ini laris banget menjadi MC di kawinan karena setiap kali habis event dia mau mingle dengan tamunya. Ada loh MC-MC habis acara, begitu acara selesai, zet pulang. Mau diajak foto, maaf saya nggak boleh foto, saya lagi bertugas. Nah ini menjadi benefit, oh kalau kerja sama dengan Indra Herlambang, dia ramah loh, dia mau foto bersama dengan tamu-tamu yang datang. Coba dipikirkan apa benefit yang bisa kita tawarkan ke orang-orang yang bekerja sama dengan kita yang tidak didapatkan dari orang lain. Kemudian USP. Ada yang tahu USP singkatan apa? Sayang vouchernya udah habis nih ya. USP. Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition. Good job. Betul sekali. USP adalah Unique Selling Proposition. Ini teorinya. Uniqueness ya, personal branding itu apa yang membuat kita berbeda dari orang lain. Gimana sih cara kita mencari USP kita? Pertama, kita lihat eksternalnya nih. Apa yang dibutuhkan oleh market. Pasar membutuhkan seorang komunikator atau seorang MC yang seperti apa. Membutuhkan seorang podcaster seperti apa. Tulis what the customers want. Kemudian kita match nih, apa yang bisa saya tawarkan? Ya saya MC, saya bisa. Saya tinggal di Bali di mana banyak sekali event-eventnya itu berkaitan dengan bahasa Inggris bilingual. Saya bisa mulai masuk tuh ceruknya ya, niche-nya. Saya bisa bahasa Inggris, saya tinggal di Bali. Saya itu gaul banget di sini, saya paham dengan tempat-tempat yang hits. Saya kenal dengan orang-orang, mulai masuk lagi ke situ. Jadi ketika saya posting, follower saya penasaran, kamu habis makan di mana? Kamu habis nge-MC di mana dan seterusnya. Tapi yang membuat kita memiliki USP itu adalah kita memberikan suatu service atau produk yang tidak diberikan oleh pesaing kita. That is unique selling proposition. Jadi selalu bikin lebih spesifik lagi. Jadi kita turunin terus nih guys. Apa yang pasar butuhkan, apa yang bisa kita layani, kita turunin lagi. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggrisnya pasif atau aktif, aktif. Bisa yang formal, tulisin lagi terus ke bawah sampai menemukan satu hal yang benar-benar unik yang menjadi milik kita, yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Kira-kira teman-teman di sini udah menemukan belum USP-nya? Tenang, gak akan saya tanya, saya cuma melihat tangan aja. Sudah menemukan hal yang membedakan?
Sudah ya? Bahkan sesuatu yang unik dari diri kita, jangan salah loh, penampilan juga. Tadi kita udah melihat ya, you are a brand. Apa yang membedakan diri kita dengan orang lain? Kita itu contohnya nih ya, kalau saya, satu hal lagi yang membedakan saya dengan orang lain adalah saya adalah seorang aktivis lingkungan, saya adalah seorang penggiat lingkungan. Akhirnya saya suka banyak diajak nih di acara-acara yang berkaitan dengan lingkungan misalnya. Jadi teman-teman cari terus celahnya, cari terus USP-nya. Nah ini dia nih. Ini yang teman-teman harus tulis dan ini akan menjadi dasar untuk semua bio di social media. Tadi kan udah ya kita udah punya personal brandnya. Sesudah itu kita ingin bio kita itu kan seragam. Musuhnya personal brand itu adalah inconsistency atau hal yang tidak konsisten. Jadi kalau misalnya Ayu Sin mau fokus sebagai seorang MC, seorang pengusaha, memiliki produk aksesoris, kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kamu hadir di sini sebagai karakter lain yang tidak sama, misalnya, I don't know, apa ya kira-kira ya, kalau kamu sebagai orang yang suka bikin prank, kamu tiba-tiba punya social media atau YouTube kerjaannya ngerjain orang, agak sedikit berbeda ya dari personal brandingnya ya. Karena personal branding itu is all about consistency, sebisa mungkin kita bikin seragam. Nah, seragamnya itu sebaiknya ditulis dalam kata-kata. Jadi teman-teman silakan tulis ini, boleh diubah, ini cuma panduan aja. Kenapa harus ditulis? Karena setiap kali kita memiliki social media, Instagram, LinkedIn, Facebook dan sebagainya kan ada tuh detail mengenai diri kita, bio. Sebisa mungkin bio kita itu udah template. Udah langsung menjelaskan diri kita, menjelaskan jasa atau produk yang kita tawarkan, menjelaskan karakter dan kekuatan kita. Makanya, contoh nih ya, saya akan memberikan contoh diri saya sendiri. Saya adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup, yang bekerja sebagai seorang presenter, fasilitator, dan penulis. Saya memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan senang belajar sehingga saya mendapatkan sertifikasi di coaching dan NLP dan pelatihan jarak jauh. Serta keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain, saya suka olahraga angkat besi. Saya bercita-cita untuk mendirikan sebuah universitas yang fokus dalam komunikasi. Itu personal brand saya. Jadi lihat gak? Hanya dalam beberapa statement saja udah ketahuan tuh. Ibu iya, olahraganya udah ketahuan iya, apa? Senang nulis, senang mengajar dan sebagainya. So teman-teman please write this dan nanti kita bikin versi pendek. Versi pendeknya itu untuk di bio-nya di social media. Kenapa perlu kita tulis? Supaya sama terus nih. Jadi sama kayak kita punya CV kan. Orang minta CV kita tinggal kirim artikel, tinggal kirim dokumennya, sama terus bentuknya, sama dengan personal brand statement kita. Oke, intinya adalah personal brand itu agar dia bisa kuat, bisa long lasting, harus otentik, jangan memaksakan diri menjadi orang lain yang bukan basicnya kita, bukan karakter kita. Harus unik, temukan niche Anda, temukan unique selling point atau unique selling proposition Anda. Dan harus konsisten. Nah ini sama seperti pertanyaan yang dari Zoom tadi ya, kita mulai masuk nih ya. Caranya menunjukkan konsistensi sekarang ini adalah ya dari social media. Gimana caranya? Tadi udah pilih platform dengan nama yang sama. Jangan lupa ya, jangan bikin nama-nama yang lain. Kalau udah terlanjur ada, saran saya ubah agar namanya seragam semua. Pelajari algoritma di social media tersebut. Setiap platform memiliki algoritma yang berbeda. Sebagai contoh, untuk di Instagram, agar kita bisa banyak sekali muncul di halaman, di bagian search atau di bagian home-nya, kita harus posting di saat-saat peak time kita. Tahu saat peak time dari mana? Dari insight. Dan satu lagi, saat ini algoritma di Instagram adalah sebelum kita posting, 1 jam sebelum kita posting kita aktif. Jadi kalau teman-teman mau posting nih ya, misalnya si Tushi ada promo. Bagi yang namanya Ayu akan mendapatkan free earrings manakala bisa repost ini dan tag 5 temannya.
Percuma kalau kamu posting tengah malam, gak ada yang lihat. Posting di saat peak, banyak orang tengah menyaksikan. Dan posting sebelumnya 1 jam kamu aktif tuh. 1 jam misalnya kamu peaknya tuh jam 6 sore. Dari jam 5, Ayusin tuh udah tuh mulai di social medianya, di Instagramnya. Nge-like foto orang lain, komen. 1 jam sebelumnya terus aktif di media sosial, di Instagram. Posting. Habis posting, 1 jam lagi kamu gunakan untuk balas komentar yang di situ atau aktif di media sosial. Dengan demikian algoritma Instagram akan melihat bahwa oh ini lagi aktif nih. Oh dia lagi membuat sebuah konten yang dibutuhkan oleh followersnya dia. Maka nanti konten kamu itu akan bertahan lama di timeline-nya Instagram tersebut dan bahkan bisa muncul di search page bagi orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kamu atau relevansi dengan produk atau postingan kamu. Ini menarik sih karena teman-teman saya yang di agency mereka cerita tuh social media, Instagram dan sebagainya, algoritma mereka tuh berubah terus setiap saat. Kenapa? Supaya penggunanya itu always stay trying to crack the algorithm. Jadi itu yang saya dapatkan saat ini insight-nya adalah supaya postingan kita bisa di-boost, itu adalah kita aktif 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah posting. Ini tadi udah ya, personal brand statement. Pastikan supaya seragam nih dari bio-nya, bio di social media kita. Desainnya. Teman-teman ada yang follow Instagramnya @ndorokakung? Coba lihat deh, itu menarik sekali. Dia banyak sekali memberikan insight mengenai branding di media sosial. Kalau dia warnanya adalah hitam dan kuning. Jadi teman-teman tuh cari tuh desain warna-warna yang khas daripada teman-teman. Tampilannya juga. Ada yang tahu Tara Milk Tea? Ada yang follow? Dia content creator dari Australia, postingannya bagus banget. Karena dia menggunakan filter yang beda-beda. Sekarang filternya misalnya lagi warna turquoise semua karena lagi summer. Sebelumnya warnanya pink semua dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada personal brand kita. Kemudian buat kalender media sosial dan posting secara konsisten. Ingat, semua ini hanya bisa dicapai kalau kita konsisten. Nah kalau ngomongin posting secara konsisten, saya mau tanya, menurut teman-teman, lebih baik kita posting berapa kali dalam seminggu? Ada yang tahu the magic number-nya? 7 kali, 1 kali, 14 kali. Jawabannya adalah setiap platform itu beda-beda. Dan sebenarnya bukan seberapa banyak kita posting, tapi seberapa konsisten. Kalau teman-teman, kalau saya sendiri, saya mentargetkan diri saya posting di Instagram itu sekitar 3 kali dalam seminggu. Karena saya mencari angka yang works for me. Ada teman-teman saya yang konten kreator, mereka sehari bisa posting 2 kali atau 3 kali. Karen Delano, dia posting Senin sampai Jumat itu bisa 3 kali dalam sehari. Tapi Sabtu Minggu dia nggak posting. Silahkan, kita semua boleh punya aturannya karena kita yang menentukan. Asal sesuai dengan target kita, target audience kita. Yang penting kita konsisten. Jangan sampai modelannya, oh saya baru habis liburan, habis kerja dari Bali. Langsung saya tuh, foto bom, saya posting 2 minggu. Semua foto. Lagi ngajar, posting. Lagi makan nasi pedas Bu Andika, posting. Lagi di bandara posting, terus posting, tiba-tiba sebulan karena gak ada konten hilang. Jangan kayak gitu. Musuhnya personal brand itu adalah inconsistency. Jadi sebaiknya kita posting sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita cuma 3 kali dalam seminggu gak apa-apa, yang penting rutin. Gimana cara kita bisa menetapkan itu? Biar gak pusing kita bikin yang namanya social media calendar. Nah bentuknya kayak gini teman-teman. Nah ini untuk bulan Juni. Teman saya Veronica dan Valerie Twins yang ikut Asia's Next Top Model, kan dia juga punya agency influencer. Dia membuat ini tapi dia ngeprint terus kemudian dia tulis. Karena katanya saya udah capek banget segala sesuatu itu di screen. Jadi saya lebih senang untuk bisa lebih kreatif, saya menulis. Saya print, saya nulis, saya pakai pen warna-warni. Setiap bulan ini bisa direncanakan, apalagi kalau teman-teman punya brand. Bikin tuh. Misalnya oke, ini untuk bulan Juni ini dan saya janji sama diri saya mau posting 3 kali dalam seminggu. Kita bikin tuh, saya posting setiap hari Senin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumat. Pertanyaan paling besarnya adalah posting apa?
Konten kan is everything kan. Kalau begitu kita pikirkan, oke, konten itu ada konten yang tematik, satu lagi ada konten yang memang kita generate sendiri. Kalau yang tematiknya apa nih, saya mau nge-setting dulu lah misalnya, saya mau posting setiap hari Senin, Rabu, Jumat, oke. Ini tidak berarti baku loh, misalnya tanggal 1 Juni kemarin kan hari lahir Pancasila, ini big deal banget, ini penting banget, gak apa-apa kita posting di tanggal 1 aja. Ternyata hari anak sedunia juga penting, gak apa-apa. Di tanggal 1 kita posting 2 kali, tapi Rabu kita gak usah posting, Kamis gak usah posting, Jumat kita boleh bahas tuh mengenai pentingnya investasi. Masih memperingati hari pasar modal pada tanggal 3 Juni kemarin, saya mau sharing nih guys tentang pentingnya kita berinvestasi misalnya. Jadi kita bikin konten kalender seperti itu. Silakan ya teman-teman bikin semua. Dan bikin juga kalau misalnya ada gimmick-gimmick promo dari brandnya, dijadwalkan di sini. Kenapa ini penting? Karena nanti seiring semakin besar personal brand kita, seiring semakin besar brand usaha yang kita lakukan. Misalnya saya lagi diajak nge-MC di acara kementerian, udah woro-woro dari sebelumnya, jadi orang-orang tuh udah build up, udah nunggu. Terus nanti misalnya kerjasama kolaborasi dengan Jovi Adiguna misalnya. Udah janjian, Jov lo mau posting kapan? Oh gue nanti postingnya tanggal ini deh akhir-akhir Juni misalnya. Kamu udah siapin tuh, misalnya Jovi mau posting tanggal 30 Juni. Dari sebelumnya, seminggu sebelumnya kamu udah mulai hype tuh di Instagram story kayak misalnya. Atau di TikTok misalnya. Guys kira-kira Jovi bakal pilih aksesoris aku yang mana ya? Misalnya seperti itu. Intinya adalah social media ini dia adalah media promosi, media personal branding yang luar biasa powerful. Lebih baik kita gunakan untuk menguatkan personal brand kita. Mulai dengan yang sudah kita buat tadi, personal brand statement yang kita turunkan ke dalam social media strategy dan social media calendar. Nah, kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Kalau teman-teman mau berdiskusi atau ada pertanyaan, silahkan. Kalau belum memikirkan pertanyaannya, saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tengah menyaksikan di Zoom ya. Boleh tahu dari panitia, dari Zoom tadi ada berapa pertanyaan? Wow, ada 8. Oke. Pertanyaannya dari Suryaningsih. Apakah setiap orang melakukan personal branding melalui media sosialnya atau bagaimana? Apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri? Yes. Keunikan dan spesifikasi sudah jelas ya. Untuk Suryaningsih kamu cari unique selling proposition kamu. Apa yang membuat kamu berbeda dari orang lain? Apa yang menjadi niche kekuatan yang kamu tawarkan? Nah, pertanyaannya adalah apakah harus melalui media sosial? Kalau zaman dulu seseorang itu mau personal branding itu melalui jalur media konvensional. Misalnya penyanyi Krisdayanti, Mimi misalnya. Dia untuk memantapkan personal brandnya sampai orang bisa mengatakan Krisdayanti adalah divanya Indonesia. Itu karena dia tuh roadshow. Dia dari stasiun TV ke stasiun TV lagi, ke stasiun TV lagi memantapkan personal brand dia sebagai seorang penyanyi yang benar-benar berkualitas. Dia ikut kompetisi ke mancanegara, dia nyanyi kemana-mana, diliput oleh media. Sekarang teman-teman gak usah repot-repot kayak gitu. Sekarang melalui kekuatan dari media sosial. Tapi lakukan dengan baik dan benar. Karena banyak orang suka memilih jalan pintas, mereka pengen dikenal karena kontroversi. Bikin hoax, bikin postingan yang akhirnya menyulut orang-orang jadi emosi dan sebagainya. Rugi dan trust me, camkan kata-kata aku, gak akan long lasting. Kalau kita milih jalur kayak gitu, jalur instan kayak gitu, itu akan meredupnya juga sangat instan. Jadi buatlah dengan cara yang tertata seperti ini, ada strategi. Jadi Suryaningsih silakan kamu mantapkan personal brand kamu melalui media sosial. Karena itu adalah media yang paling efektif saat ini. Dari Ika Putri, bagaimana cara kita membangun personal brand khususnya di media sosial? Tadi udah ya untuk Ika Putri, jadi kamu bikin tuh. Tadi saya udah bikin personal brand mind mappingnya. Kamu bikin plan kamu seperti apa intention kamu, apa passion kamu, apa legacy kamu. Kamu analisa kekuatan kamu seperti apa, internal kamu seperti apa. Kamu analisa faktor luarnya, eksternal seperti apa. Sampai kamu bisa menemukan nih satu hal yang kamu miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu kamu gaungkan di media sosial kamu. Dari Utari Wirananda, tadi udah sempat bertanya juga kalau nggak salah ya. Ini pertanyaan beda, mengapa dalam personal branding visibility menjadi lebih penting daripada kemampuan atau ability? This is a very smart question.
Visibility atau visual, apa yang tampak mata dengan ability atau kemampuan. Ada istilah artis prestasi sama artis kontroversi. Pernah dengar gak? Orang yang dikenal karena prestasinya, contohnya Maudy Ayunda, orang yang dikenal karena kontroversinya. Sebenarnya kadang-kadang yang lebih dikenal oleh masyarakat yang mana? Yang kontroversi ya, yang viral ya, karena visible, apa yang tampak. Mata kita tuh lebih senang lihat, oh ini orang nih lagi booming nih karena gaya berpakaiannya seperti cara tertentu. Ini orang nih lagi rame nih karena dia lagi heboh berantem sama artis-artis lain. Itu adalah pertama kali yang menangkap perhatian kita. Jadi boleh misalnya kita menggunakan kemampuan visual kita, visibility kita asal masih dalam koridor yang benar ya, sesuai dengan personal branding kita, untuk menangkap perhatian orang-orang. Tapi kalau mau long lasting pada akhirnya adalah ability. Misalnya nih teman-teman, kita kenal dengan, kalau cowok-cowok nih kenal dengan cewek cantik. Ada satu cewek cantik banget, satu cewek yang manis misalnya. Pasti mata orang tuh akan tertuju kepada wow, yang cantik, yang seksi. Tapi itu kan visual, manusia adalah makhluk yang visual. Tapi begitu kita mulai mengenal dia, ternyata yang ini orangnya kurang oke buat diajak ngobrol, gak nyambung kalau diajak ngobrol. Ternyata jauh lebih enak ngobrol sama yang ini. Ability-nya lebih tampak. Jadi pada akhirnya audiens akan menentukan. Karena ingat ya, personal brand itu ditentukan oleh masyarakat, oleh audiens kepada kita. Kalau seandainya pada akhirnya kita muncul dengan visibility, orang lihat kita dulu visualnya, tapi we don't have anything else to offer, ya silam. Cuman ngetop sekejap, wow langsung hijau saya. Langsung ngetop sekejap, tapi habis itu pudar. Jadi upayakan kita gunakan kemampuan visibility kita muncul, menarik perhatian, tapi itu sebagai pembuka kita untuk menunjukkan apa kemampuan yang kita miliki. Oke, boleh ada, masih ada waktu kah? Andrik Hermanto dari Banyuwangi. Terima kasih Kak Andrik Hermanto atas apresiasinya. Oke, apakah personal branding dan personal image itu sama? Apabila kita sebagai content creator melakukan personal branding dengan cara meniru orang lain, tetapi berbeda dengan image kita sendiri yang asli, apakah bisa dibilang personal branding? Oke, first of all, ada yang mengatakan personal branding, ada yang mengatakan personal image. Bisa dikatakan personal image, tapi kalau menurut saya pribadi, personal branding itu lebih deep lagi daripada personal image. Image kan cuma hanya citra aja, apa yang kita lihat secara kasat mata. Tapi personal branding itu lebih dalam, itu menunjukkan diri kita tuh seperti apa, karakter kita seperti apa, hasrat, balik lagi ke si pai itu seperti apa. Jadi personal branding menurut saya lebih deep lagi dari personal image, lebih deep lagi dari reputasi. Terus kemudian pertanyaannya adalah, sorry Mas Dewa belum selesai. Apabila kita sebagai content creator melakukan personal branding dan meniru orang lain, tapi berbeda dengan image kita sendiri, apakah itu bisa dibilang personal branding? Tidak. Karena personal branding itu adalah sesuatu yang otentik dari diri kita sendiri. Boleh kita ATM, kita mengamati, kita meniru, tapi kita jangan lupa memodifikasi. Karena pada akhirnya kita harus berbeda dari orang lain ya. Jadi kepada Andrik Hermanto, be the best version of yourself. Jangan ngikut-ngikutin orang lain. Kalaupun ngikutin, buatlah sesuatu yang menjadi ciri khas kamu. Masih ada pertanyaan lagi? Banyak ya guys. Dari sini ada yang mau bertanya? Boleh dari sini dulu ya. Aku sambil minum dulu boleh ya? Lumayan juga, 2 jam cuap-cuap. Baik, selamat sore Mbak Nadia Mulya. Perkenalkan nama saya Dwi Vera, bisa disapa Vera atau VV. Jadi tertarik sekali saya ketika Mbak Nadia menceritakan terkait personal branding. Pertanyaan saya adalah, tentu personal branding erat kaitannya dengan profesi Mbak Nadia. Berarti apakah boleh ketika kita memiliki profesi yang berbeda, kita brand diri kita dengan lebih dari 3 hingga 5 profesi seperti itu. Dan saya juga excited sekali hari ini bisa langsung ketemu sama Mbak Nadia karena seorang penulis juga. Aduh VV, thank you. Itu gimana ya Mbak ya, kalau biasanya kan pembicara di info bahwa kita nggak bisa menulis, oh cuma jago bicara aja. Nah itu juga yang saya rasakan Mbak, jadi pengennya menulis tapi kok susah.
Gimana mungkin dari Mbak Nadia ada tips untuk gimana awalnya buku pertama itu muncul dan bagaimana kita nge-branding antara menjadi seorang penulis dan juga seorang pembicara seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, lebih milih sebagai pembicara atau penulis? Oke, aduh VV saya berasa kayak lagi Thank you. diwawancara loh ini, seru sekali pertanyaannya. V, tapi you know what, sebenarnya berbicara, berpikir, menulis dan membaca itu satu kesatuan loh sebenarnya. Jangan mengatakan bahwa diri kamu gak bisa menulis. Kamu suka menulis caption di Instagram kan? Itu aja udah menulis guys. Jadi jangan bayangkan menulis itu harus buku yang panjang-panjang, yang ilmiah. Pernah baca Nanti Kita Cerita, itu kan sebenarnya cuma kumpulan secuplik-secuplik puisi-puisi galau yang kemudian menjadi buku yang hits luar biasa. Tapi itu personal brandnya gila banget, gokil banget. Si NKCTHI itu bahkan udah menjadi film. Sebelum bukunya launching, dia bikin Instagram dulu, dibikin hype dulu di Instagramnya. Itu adalah salah satu bukti personal branding. Nah, apakah bisa dikatakan tulisannya dia itu seperti tulisannya seorang Dewi Lestari? Enggak, beda, tapi tetap penulis. Jadi kita sebenarnya semuanya adalah content creator, kita adalah penulis. Tapi jangan bikin diri kita penulis yang tidak seperti diri kita. Saya nulis tapi gaya bahasa saya simple banget. Jujur saya baca bukunya Dewi Lestari, minder saya bacanya. Aduh kok kayaknya buku saya ecek-ecek banget ya dibandingin dengan dia. Tapi jangan minder, balik ke personal brand kita, karakter kita. Karakternya Dewi Lestari seperti itu, karakternya Nadia Mulya seperti itu, karakternya VV juga nanti beda lagi caranya. Silakan ditemukan caranya, tapi berbicara itu menjadi pemateri, kamu menjadi MC, itu sama juga kemampuan yang dibutuhkan dalam menulis. Jadi biasakan dari sekarang menulis. Yang saya sering lakukan adalah kalau saya diminta untuk MC, saya dikasih skrip, itu biasanya saya ketik ulang, saya tulis ulang dengan bahasa saya sendiri. Itu aja udah melatih loh kemampuan kita untuk bisa menulis ya. Jadi itu dulu nomor satu. One day kamu mau bikin buku, bikin aja dulu. Kalau saya bikin buku ya nih, saya kan udah membuat 10 buku. Rata-rata satu buku itu untuk menulisnya saja memakan waktu 2 bulan sampai dengan 4 bulan. Jadi take your time, tapi set a target. Saya mau bikin buku untuk saya launching di akhir tahun ini. Bukunya terkait pandemi misalnya atau terkait public speaking. Kamu bikin jadwalnya, that's why kalender itu penting. A dream without a deadline is just a dream. You need to have a deadline. Kamu bikin deadline-nya, kamu mulai bikin tuh kisi-kisinya, saya mau bikin buku seperti apa. Value apa yang mau kamu sampaikan, pasti akan bisa. Tapi memang that is why saya senang banget menulis, karena kalau kita menulis apapun itu ide kita, personal brand statement kita analisa mengenai plan internal eksternal kita. Saat kita menulis, otak kita tuh dirangsang untuk berpikiran lebih kreatif lagi. Jadi silakan ya, VV lakukan itu ya. Jadi ya pertanyaan pertama apa aku jadi lupa? Profesi, ini menarik nih. Kalau personal brand kita sudah sangat kuat seperti Raffi Ahmad, dia mau mengambil berbagai macam profesi, itu masuk aja. Dari jeans, production house, apalagi dia, makanan, football club, gak ada nyambung-nyambungnya itu semua ya kan. Tapi personal brandnya masih kuat karena personal brandnya dia tuh udah kuat banget. Jadi gak apa-apa, kalau personal brand kamu udah kuat, kamu ngambil berbagai profesi yang lain itu juga tetap akan jalan. Asal walaupun gak ada benang merahnya jangan sampai bertolak belakang. Misalnya begini, kamu memposisikan diri sebagai seseorang yang family minded. Saya sangat dekat dengan keluarga dan seterusnya. Tiba-tiba kamu punya brand yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan hal itu. Misalnya miras, nikotin, atau hal-hal yang bertolak belakang dengan image yang mau kamu bangun. Jadi walaupun tidak ada miripnya tapi setidaknya tidak bertentangan. Itu satu. Pertanyaan yang saya pernah dapatkan juga misalnya, karena dia nama brand pribadi saya di Instagram sudah oke nih. Di brand saya juga jualan misalnya Patricia Gao, dia jualan donat namanya, dia sebagai influencer kan udah hits banget. Dia jualan donat, masih oke di situ. Karena masih ada benang merah dengan lifestyle. Dia kan adalah seorang influencer untuk lifestyle. Kemudian kalau udah mulai booming,
dia juga akan bikin Instagram untuk si donatnya itu, jadi kita cross promotion. Tapi ya udah, kalau udah selesai di situ kamu jangan posting donat mulu, nanti hilang image kamu. Nanti hilang image-nya VV sebagai seorang MC, sebagai seorang penulis dan sebagainya. Jadi gunakan platform kamu tuh untuk teaser, untuk membawa audiens kamu ke Instagram kamu yang spesifik. Jadi saran saya adalah silakan boleh menggeluti berbagai profesi selama tidak bertentangan. Asalkan kamu bikin lagi social media platform atau social media account yang orang-orang kamu bisa kamu alihkan ke situ, followers kamu bisa ke situ. Begitu. Apakah sudah terjawab ya? Menurut saya itu satu kesatuan ya, karena ini materi saya bikin semuanya sendiri gitu. Itu kan adalah kemampuan dari menulis. Tapi saya senang menyampaikannya juga kepada teman-teman. Jadi kalau menurut saya penulis dan pembicara tuh is the same side of the coin gitu. Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang. Terjawab? Thank you so much, Faye. Kita hanya tinggal 9 menit lagi. Apakah ada pertanyaan lagi dari sini? Dan ada pertanyaan dari Zoom? Oke, dari Amya Prasalengga. Seberapa besar pengaruh personal branding terhadap dunia kerja? Besar sekali Amya, besar sekali. Tahu nggak sekarang orang itu kalau mau diterima di pekerjaan, yang ditanya apa selain CV? Akun Instagram, akun media sosial. Kita mau apply visa, yang ditanya apa? Akun media sosial. Saya ada teman yang tidak bisa mendapatkan visa ke suatu negara karena dulu dia pernah komentar, cuman komentar ya, dia cuman komentar di akun yang sangat pro, apa ya istilahnya, pokoknya sangat politis lah. Yang ya pokoknya emang akun itu memang akun rusak deh, bermasalah. Tapi hanya karena dia komentar di situ, akhirnya dia bermasalah visanya. Artinya kita di media sosial kita harus sangat mindful. Bukan hanya saja apa yang kita posting, tapi siapa yang kita follow, siapa yang kita komentarin, siapa yang kita berikan like. Karena kalau kita follow, like, komen di orang-orang yang salah, itu efeknya ke kita. Jadi kita kelilingi diri kita dengan orang-orang content creator energi yang positif. Dan pengaruhnya terhadap dunia kerja luar biasa. Banyak sekali orang itu diterima di suatu pekerjaan karena si yang meng-hire dia, si employernya suka dengan social medianya dia. Banyak banget kan seperti itu. Ada lagi seseorang misalnya mau di-hire tapi saya ngelihat postingan di Instagramnya kok party-party mulu. Ini tidak mencerminkan orang yang bisa dipercayakan nih. Tidak mencerminkan orang yang bertanggung jawab. Akhirnya dia tidak mendapatkan pekerjaan. Makanya kalau kita posting memang social media itu seperti album foto kita pengen posting yang seru-seru juga. Tapi ingat loh, yang lihat bukan cuma keluarga kita aja, bukan cuma teman-teman kita. Calon employer, ingat ya tadi ya, di eksternal ya, ada klien, stakeholders. Mereka juga melihat hal itu, jadi sangat berpengaruh. Kalau teman-teman sudah menyadari si personal branding statement tadi, si PI itu, si plan internal eksternal, pasti postingan kita di media sosial itu menjadi lebih mindful dan lebih terarah. Karena setiap postingan yang kita lakukan itu akan semakin mengangkat atau menghancurkan brand kita. Oke, so this is very important. Kita bangun brand tuh gak gampang ya. Kita udah melihat tuh tadi beberapa contoh-contoh brand yang udah dibangun dari kecil misalnya. Seperti si Demi Lovato. Ada juga yang brandnya udah bagus kemudian rebranding kurang cocok misalnya. Karena kita membangun itu kan membutuhkan strategi, upaya, tenaga, konsistensi. Hanya 5 menit untuk menghancurkannya. So from now on semua yang kita lakukan, yang kita posting, yang kita sampaikan, pilih kata-kata kita yang mencerminkan diri kita, do it sebagai the best version of yourself. Jangan sampai kita membuat suatu kesalahan fatal aja, hilang guys. 20 tahun, teman-teman usianya juga baru 20-an kan ini, hilang seumur hidupnya sudah membangun sebuah brand yang sangat baik, hanya dengan suatu hal yang konyol. So keep this in mind, ini akan membuat kita tuh lebih mindful saat kita mau posting. Oke, masih ada pertanyaan dari sini mungkin atau dari Zoom sudah
Saya nanti akan memilih, boleh kita lihat dari panitia mungkin bisa membantu. Bisa membantu memilih 3 nama dari Zoom tadi untuk bisa mendapatkan. Oke, sambil kita menunggu dulu, panitia akan memilih 3 nama dari Zoom yang juga akan mendapatkan voucher dari OVO. Boleh dibantu? Hello panitia. Oke, dan dengan itu saya juga menutup sesi personal branding kali ini dan juga public speaking. Saya cuma mau nitip nih sama teman-teman di sini semua. Saya sendiri bukan baru ya, dari kecil saya sekolah diajarin dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian PPKN namanya. Dan akhir-akhir ini saya baru menyadari betapa dahsyatnya Pancasila itu seperti apa. Ini saya bukan endorsement, bukan promo apa, cuman saya meyakini banget gitu loh. Emang this is the right ideologi untuk bangsa kita. That's why setiap kali saya posting, teman-teman bisa lihat di Instagram saya selalu berusaha untuk posting mengenai toleransi. Selalu posting mengenai betapa bangganya saya menjadi bagian dari Indonesia yang budayanya banyak banget, berusaha menghargai yang lain, menghargai kesatuan dan sebagainya. Saya harap teman-teman semua yang di sini juga dan juga yang tengah menyaksikan menyadari bahwa your social media, your platform itu adalah suatu platform yang luar biasa untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif. So, jadilah pemuda-pemudi panutan yang bukan hanya panutan di kalangan milenial aja misalnya cuma hits di masanya aja, tapi have a purpose, have a cause. Jadilah seseorang yang memang akhirnya gue seneng banget nih follow akun Instagramnya dia, informatif banget dan membuat gue bangga menjadi orang Indonesia misalnya. Do that, you have your platform, you have your power, jadilah pemuda-pemudi panutan berwawasan Pancasila. Kesempatan terakhir nih, ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada nanti kita ngobrol-ngobrol habis ini, saya mau sounding dulu siapa nama pemenang untuk, tadi sebelumnya selamat ya kepada di sini yang sudah mendapatkan voucher dari OVO. Untuk yang berada di Zoom, selamat kepada Utari Wirananda, Suryaningsih dan Dini Fadila. Masing-masing mendapatkan voucher OVO Rp100.000. Boleh tepuk tangannya? Dan akhir kata, teman-teman thank you so much seharian sudah bersama dengan saya. Semoga bermanfaat. I had a great time di sini. Ini adalah offline workshop saya yang perdana. Senang bertemu dengan teman-teman hebat semua. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, jaga kesehatan tentunya, menjadilah seorang content creator yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan salam literasi digital. Selamat sore. Terima kasih untuk Mbak Nadia Mulya untuk materi workshop kali ini. Terima kasih kepada netizen Asik Indonesia dan jangan lupa untuk mengakses link survei dan sertifikat serta memasukkan nomor token yang telah diberikan saat registrasi acara. Sampai bertemu besok dan selamat sore. Terima kasih.